bicara sudah. Sudah Duoso. Bukan. Bukan. Adisa Dewo. Adisa Dewo. Oh, adik begitu. Mungkin sama-sama. Oh iya iya, tolakan. Sama-sama adiknya. Betul, malam tadi. Iya. Profil di Wason. Oke, kita mulai ya sekarang ya. Terima kasih Ibu Marina, izin Pak Ketua, Pak Wendy, Pak Penasehat di sini, ada Pak Indro, ada Pak Aryono. Pada sesi pagi ini merupakan sesi yang ke-49 karena kita sejak bulan Mei setiap minggu kita bicarakan apa itu CTAS dan teknologi apa saja berdasarkan komite-komite yang tersebut. Hari ini kembali lagi saya mencoba dengan memperkenalkan CTAS, Center for Technology and Innovation Studies. CTAS ini sebetulnya sangat berkepentingan dengan masalah-masalah teknologi dan inovasi yang punya impact, terutama impact ekonomi. Karena kalau kita dengan CSIS lebih ke politik dan ekonomi makro, kita di sini menekankan kepada dampak ekonomi mikro. Disitulah peran teknologi, ilmu pengetahuan, dan inovasi terhadap perkembangan-perkembangan, khususnya ekonomi. Pada pagi ini, kita akan berbicara masalah-masalah yang berhubungan dengan bagaimana industri remote sensing penginderaan jauh di Indonesia menyangkut hal-hal yang berhubungan bagaimana pasarnya, bagaimana dan bagaimana status hari ini. Karena kita bicara CTAS ini sendiri, sebetulnya kita berdasarkan spirit yang kita lakukan untuk CTAS ini adalah bagaimana kemandirian bangsa ini terhadap teknologi-teknologi tersebut. Untuk itu pada pagi ini kita mendapatkan tamu istimewa Dr. Agustan yang kebetulan yang memang ditunjuk menjadi juga sebagai Ketua Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh Indonesia. Untuk mencetak laku, barangkali silakan Dr. Agustan. Time is yours. Oh, sebentar. Oh iya, saya lupa di sini karena sahabat saya. Sebetulnya maafin itu yang membuatnya dulunya Pak Indroyono ini. Yang angkatan pertama yang membuat adalah beliau, barangkali dia sedikit bisa memberikan introduction. Silakan Pak Indro. Menurut saya pendek aja. Jadi hari ini kita, kalau dari saya, kita memperingati 33 tahun masyarakat penginderaan jauh Indonesia. Kita sudah berdiri tahun 1990. Dari 7 pendirinya, 7 pendiri itu berapa yang masih ada ya sekarang ini, Mas? Kira-kira ya, sebutnya satu saya, dua Pak Mahdi, kata Pak Mahdi masih ada. Yang ketiga Pak Suyanto masih ada ya. Suyanto ada. Keempat ini Nasril Hajar udah almarhum itu. Hajar almarhum. Terus yang kelima itu Profesor, yang kelima itu siapa? Yang dari IPB itu Raimaedoya. Yang keenam itu adalah dari Elektro UI, saya lupa namanya. Dan itu ya Sakti. Dan yang terakhir adalah Mas Muhyiddin. Oh, saya terus Pak. Ya, itu 7 orang itu yang membangun Mapin. Alhamdulillah Agustan itu sudah yang keberapa. Tapi yang saya ingin sampaikan, industri ini dirintis tahun 90. Tapi sekarang tahun 2023 kita sudah bisa memasukkan ini ke dalam undang-undang. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja, masalah penggunaan penginderaan jauh untuk pengukuran kawasan hutan itu sudah masuk. Memang ada Perpres atau Kepres, kalau menggunakan data satelit harus via 8 itu ada, itu nanti dikatakan Kepres atau Perpres ya. Tapi kalau undang-undang ini sudah masuk di Undang-Undang Cipta Kerja kita. Jadi sebenarnya industri ini sekarang kalau bahasa ini sudah mulai mature ya, sudah mulai dewasa. Tapi progres terakhir ini kita mau mendengar dari Pak Agustan, Pak Ridwan, seperti apa progresnya, mungkin beliau disampaikan. Dan berapa prospeknya
remote sensing engineering sama financial engineering-nya. Demikian pengantar saya Pak Iman. Terima kasih. Terima kasih Pak Indro. Berikutnya saya serahkan kepada Pak Dr. Agustan. Saya barangkali sedikit juga menambahkan pada tadi. Kalau saya kutip Pak Aryoso, disebutnya science dollar. Jadinya science berhubungan dengan dolar sebetulnya. Itu jadi. Nah, silakan Pak Agustan. Siap. Siap. Oke, terima kasih. Oh, salah. Oke, terima kasih. Suara Pak Hartanto, apakah terdengar suara saya? Siap Pak, terdengar jelas. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada CTIS yang telah memberikan kesempatan kepada MAPIN untuk sharing informasi terkait dunia penginderaan jauh. Mohon maaf karena kami berdiri di sini sebagai MAPIN dan ada pendirinya di sini, ada Prof. Indro Yono. Jadi kami sekedar semacam report gitu ya, membuat laporan kepada pendiri MAPIN. Untuk itu kami mohon izin untuk share screen di dalam memberikan paparan ini. Semoga bisa sudah terlihat dengan jelas. Di dalam kesempatan ini kami kami berinisiatif untuk melaporkan yang namanya kedaulatan dan kemandirian teknologi penginderaan jauh di Indonesia. Saya Agustan MAPIN. Dulu waktu didirikan namanya Masyarakat Penginderaan Indonesia, waktu pertamanya Pak. Tapi waktu ada kongres ditambahkan kata ahli. Jadi sekarang MAPIN jadi Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh Indonesia. Yang tidak ahli tidak boleh. Jadi kalau kamu masuk MAPIN semuanya langsung jadi ahli Pak. Kami juga sebagai anggota dari IEEE, Geoscience and Remote Sensing Society, senior member. Top itu. Jadi pada kesempatan diskusi ke-49 ini seperti yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi, kami mencoba sharing ya terkait dengan penginderaan jauh. Jadi secara terminologi biasanya kami selalu mengacu kepada definisi dulu ya Pak ya, karena dari segi title kami diberikan tugas untuk berbicara masalah kemandirian dan kedaulatan. Jadi paling tidak kami harus bisa menyamakan persepsi dulu bahwa apa sih yang dimaksud dengan kedaulatan dan kemandirian terkait dengan penginderaan jauh. Jadi kalau umpama kita bahas berdasarkan bahasa gitu ya, rasa dari kedaulatan itu adalah merupakan suatu hak eksklusif untuk menguasai sesuatu gitu ya. Jadi kita mempunyai hak yang eksklusif. Kemudian kalau yang mandiri, kemandirian itu biasanya terkait dengan self, ada kata diri di sana. Itu paling tidak mencerminkan suatu keadaan yang menunjukkan kemampuan bertindak sendiri. Artinya kita bisa mampu secara sendiri dan tidak tergantung pada pihak lain. Kemudian kalau teknologi biasanya sih banyak penerjemahannya, tapi saya biasa mengacu kepada paper yang ditulis oleh John Agar itu tahun 2020, What is Technology. Ternyata di mereka teknologi itu didefinisikan sebagai knowledge how to make something. Jadi ini merupakan suatu expertise, cara menghasilkan sesuatu dari sains. Jadi misal sains yang menghasilkan atau belajar ilmu dasar, nah untuk menghasilkan menjadi barang itu yang terkait dengan teknologi. Jadi bagaimana menghasilkan barang untuk mempermudah hidup, itu masuk kepada lingkup teknologi. Nah sedangkan terkait dengan remote sensing sendiri, kedaulatan dan teknologi remote sensing, maka mungkin persepsi saya adalah suatu keadaan bangsa Indonesia sengaja saya highlight dan sengaja saya berikan bahwa bangsa Indonesia yang dimaksud di sini adalah bangsa Indonesia yang mungkin juga termasuk di luar negeri, yang diaspora gitu ya. Jadi anak-anak bangsa-bangsa Indonesia yang sudah menguasai dan tidak tergantung pada pihak lain untuk menyelenggarakan kegiatan penginderaan jauh. Jadi ini mungkin persepsi yang kami coba tawarkan di dalam diskusi pada sesi ke-49 hari ini. Nah, mungkin sekedar refreshing untuk yang namanya penginderaan jauh. Mungkin banyak teman-teman yang belum paham tentang penginderaan jauh, ini sekedar penyamaan perspektif lagi, bahwa yang disebut dengan penginderaan jauh itu adalah suatu sistem atau teknologi yang mempunyai tujuan utamanya itu adalah bagaimana kita mengenali dan membedakan objek atau fenomena. Jadi tugas penginderaan jauh itu sangat sederhana, cuma ada dua. Bagaimana kita mengenali, kemudian kita bedakan objek atau fenomena yang ada di permukaan bumi. Jadi kalau umpama ini kita bisa membedakan mana kawasan hutan,
mana kawasan tambang, kawasan permukiman. Kalau kita sudah mengenali, terus kita bisa bedakan, oh, ini pemukiman kumuh, ini pemukiman elit, dan segala macam. Jadi tujuan utama dari Pangindranya itu seperti itu. Kenapa ini dibuat? Ini dibuat karena keinginan tahuan manusia itu ingin mendapatkan informasi secara cepat. Jadi penginderaan itu salah satu kelebihan utamanya adalah karena dia menggunakan wahana yang ditempatkan pada suatu ketinggian tertentu, itu maka cakupan pandangan secara visualnya itu jauh lebih lebar, cakupannya, coveragenya itu lebih luas, sehingga informasi yang diberikan mungkin bersifat lebih lengkap gitu ya daripada kita melihat dari satu titik dengan ketinggian tertentu. Nah, gambar ini mengilustrasikan bagaimana cara memandang kita dari atas gitu ya. Nah, penginderaan jauh ini kita bisa mengenalnya berdasarkan wahana. Jadi penginderaan itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu segmen angkasa dan segmen bumi. Nah, di segmen angkasa itu ada wahana atau platformnya, kemudian ada sensor. Jadi sensor itu kita anggap seperti mata kita ya. Bisa menggunakan sensor optik, bisa menggunakan sensor radar, thermal, dan segala macam. Itu yang bisa mengidentifikasi objek. Diletakkan pada wahana pada ketinggian tertentu. Nah, wahana ini kita kenal ada berbagai macam saat ini, yaitu ada drone yang ketinggian sampai 300 di bawah 3 km gitu ya. Kemudian ada pesawat atau airborne base gitu ya, itu ketinggian kurang dari 30 kilo. Kemudian yang terakhir adalah satelit, berbasis satelit. Jadi sensornya itu dipasang di satelit. Nah, dari sini kita bisa memahami makin tinggi sensor itu diletakkan, cakupannya itu area yang di cover itu lebih luas. Tapi secara resolusi spasial, tingkat kedetailan informasi menurun, lebih rendah. Jadi kita bisa membandingkan foto yang dihasilkan oleh drone dengan tinggi terbang 300 meter dibanding foto satelit di ketinggian 600 kilo, itu spasial resolusinya berbeda. Jadi drone resolusi spasialnya itu 8 cm satu pixel. Kalau satelit yang tertinggi saat ini 30 cm satu pixel. Itu udah paling canggih, very high resolution satellite. Dari ketinggian sekitar 600 km gitu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan penginderaan. Ukuran 30 kali 30 cm kelihatan. Kelihatan. Jadi objeknya seperti itu. Dari satelit. Kalau luar biasa. Dan itu adalah meter. Itu adalah non militer ya. Non militer. Bukan militer. Yang militer lebih canggih. Lebih canggih lagi. Bisa sampai 10 sampai 15 cm. Tidak ada lagi tidak sembunyi. Jadi kalau 30, jadi sekarang satelit 30 kali 30 ya. Jadi kalau Israel sedang membawa di sana itu dengan satu yang seperti itu Militer langsung. Jadi sensor yang dibawa bukan hanya visual, bisa juga thermal gitu kan. Jadi bisa mendeteksi panas dan segala macam. Mas lagi ngumpet sekarang. Jadi itu yang segmen angkasanya, kemudian segmen buminya mungkin stasiun penerima, kemudian aplikasi. Nah, aplikasi ini sebenarnya sebagai yang paling banyak interaksi yang jadi duit, jadi user segment. Jadi di aplikasinya itulah yang harus kita perkuat. Nah, mungkin ke depan kita akan coba bahas masalah khususnya wahana satelit ya, jadi yang berbasis satelit. Karena kita mengetahui pada diskusi sebelumnya di TPF, forum-forum sebelumnya sudah menanggap yang ahli drone, pasar drone, pabrik drone, dan segala macam. Jadi kalau teknologi wahananya kita sudah punya, artinya itu tinggal diberikan payload, sensornya aja yang kita ganti gitu ya. Nah, jadi dari segi kemandirian, sampai saat ini, per hari ini, drone kita sudah ada pabriknya ya, sudah menguasai teknologi wahananya. Pesawat kita sudah berhasil membuat CN235, M219, dan segala macam. Jadi secara teknologi kemandirian menurut saya sih pribadi, drone dan pesawat itu sebenarnya kita sudah menguasai. Tinggal yang satelitnya, nanti kita lihat seperti apa satelit di Indonesia untuk penginderaan jauh seperti ini. Nah, di dalam untuk itu mohon izin sekedar liputan sejarah indera di Indonesia ini apa namanya? Subjektivitas saya sebagai mafin yang mempelajari dokumen-dokumen, bahan-bahan, sejarah-sejarah gitu ya. Jadi kalau ini secara subjektivitas yang menarik kesimpulan kita mulai itu tahun 63, waktu 8 diresmikan oleh Presiden Soekarno. Jadi ini mencerminkan keinginan bangsa Indonesia untuk ikut terlibat dalam dunia keantariksaan. Jadi tanggal 27 November 63, 8 didirikan. Jadi itu merupakan satu milestone. Tahu nggak konteksnya apa dulu Presiden Soekarno membuat 8? Enggak, mau pencarian. Roket. Utamanya roket dia itu. Roket. Jadi sebenarnya nanti ada ketua 8 di sini. Bukan ketua 8 ini.
roketnya diluncurkan, nuklirnya bahkan bikin. Jadi sebenarnya tahun 65 kita sudah punya reaktor atom dan kita sudah punya roket. Jadi kan tahun 65 itu ya Pak, ada ya, kita sudah seperti Ya, betul. tahun 65. Memang Pak Bung Karno ya. Bukan, dua-duanya bukan. Jadi roket, jadi 8 itu roket, itu kan gambarnya roket. Terus bikin reaktor atom di Bandung. Berarti tahun 65 Dan Jogja. itu belakangan ya. Belakangan. Saya bicara depan ini, di Bung Karno. Berarti tahun 65 Indonesia itu udah selevel sama negara-negara yang bisa lulus punya roket. Termasuk Korea Selatan hari ini. Saat itu Korea Utara. ya Korea Utara sama Korea Selatan. Jadi Oh, pada waktu dia tumbuh, sekarang Korea Selatan kita mungkin udah meletakkan itu. udah selesai. Sekarang kita mulai gitu. Jadi tahun 63 8 didirikan yang untuk muatan roket waktu itu ya, Kartika 1 kalau nggak salah baca. Kemudian di tahun 72 waktu United States bikin program Landsat dan satelit, ternyata bangsa Indonesia itu ada 2. Ya. Cerita dari Prof. Indro mengatakan bahwa ada 2 profesor Indonesia yang terlibat dari ITB, yaitu Profesor Jaya Kartini dan Profesor Jakub Rais, itu sebagai PI untuk program Landsat di tahun 72. Adanya Arya itu kata ya. Iya, Arya. Iya. Kemudian tahun 81 Pak Indro belajar remote sensing di Udah Indonesia. lulus. Saya udah lulus loh. Jadi itu dunia waktu itu dunia remote sensing belum begitu dikenal gitu ya, tapi Pak Indro yang belajar remote sensing di Amerika, kemudian kembali tahun 80-an ya, akhir 80-an, kemudian tahun 90 mendirikan MAPIL. Nah ini. Tanggal 5 Desember tahun 1990. Ya, 33 tahun. 33 yang lalu. Jadi beliau mendirikan MAPIL lengkap dengan jurnalnya, ada warta intelijen dan segala macam. Kemudian setelah itu dengan ada 8 ada kita bangun stasiun bumi yang diresmikan oleh Pak Harto 29 Oktober tahun 94. Jadi ini foto-foto, ini semua koleksi dari Pak Indro, saya copy paste gitu ya. Kemudian tahun 2007 ternyata kita berhasil meluncing 1 satelit eksperimen. Satelit pertama 8 pusat. Jerman ya. Yang sedang Jerman. Sama Jerman. Sampai sekarang masih di orbit, masih beroperasi. Oh, hebatnya. 10 Januari tahun 2007. Kemudian ada tonggak satu lagi 2013 kita punya undang-undang keantariksaan. Ini yang sebenarnya prestasi yang paling ini dibanding negara-negara lain. Karena yang punya SpaceX itu cuma beberapa negara. Undang-undang keantariksaan ini di tahun 2013. Kemudian tahun 2018 ada first flight test CPSAR. Nah ini yang merupakan menurut saya pribadi merupakan tonggak juga. Karena bangsa Indonesia dalam ini diwakili oleh Profesor Josafat gitu ya, berhasil menerbangkan hasil bukan hasil inovasi beliau tentang circular polarized radar. Jadi CPSAR itu merupakan paten beliau dan berhasil diterbangkan dibawa ke Indonesia untuk dites untuk memotret Makassar di tahun 2018. Nah, ada hasilnya. Ya, wahannya pesawat CN235. Apa di situ? CISPAR. Ini CPSAR, circular polarized synthetic aperture radar. Radar. Jadi iya, dengan metode polarisasi itu meningkat. Biasanya kan 2 dimensi horizontal vertikal saja. Nah, bukan satu game. Iya, Saya bukan. Saya percaya. synthetic Lebih aperture. maju. Nah, sekarang kita berada di tahun 2023, artinya udah 60 tahun sejak kapan didirikan. Ini kira-kira seperti apa sih? Nah, kalau kita melihat secara umum, kami di sekarang ini tahun 2023 ini kami lebih senang dengan namanya data sharing, mencari data gratis, berusaha menambah value added dari data-data yang tersedia. Karena dari periode sekarang ini kita melihat bagaimana satelit-satelit itu membanjiri di atmosfer gitu ya, setiap tahun berapa kali launching dan segala macam. Jadi persaingannya mungkin saat ini bukan di bagaimana mengakuisisi data lagi, tapi bagaimana menghasilkan informasi. Karena biar bagaimanapun kalau kita berbicara data informasi, kita selalu mengingat yang disampaikan oleh Prof. Indro tentang DKNY itu, data, informasi, knowledge, dan wisdom. Jadi piramida pengetahuan itu kan. Nah kalau dari data dan informasi, kayaknya kita sudah dari dunia remote sensing itu sudah sangat tersedia. Tinggal sekarang kita bersaing bagaimana mengekstrak informasi itu menjadi knowledge dan menjadi kebijakan. Ini yang mungkin di sana. Jadi tahun ini ke depan tantangannya mungkin di sana. Jadi ini milestone yang menurut kami
terkait dengan penginderaan jauh di Indonesia. Kemudian terkait dengan kementerian segmen angkasa. Nah, ini yang coba kami highlight sekali lagi secara lebih detail gitu ya. Jadi kita dalam hal ini saya sebagai bangsa Indonesia gitu ya, Indonesia. sangat bangga gitu bahwa saat ini kita sudah punya 3 satelit observasi bumi atau satelit indrajit yang sudah mengorbit di angkasa. Ada tahun 2007 ada 8 CubeSat, kemudian 8A2 Orari tahun 2015, kemudian 8A3 ITB 2016. Kemudian saya tadi baru diskusi dengan Pak Wahyudi Hasbi waktu diskusi tentang masalah pertanyaan award. Rencana Oktober tahun depan satelit 8A4 yang tadinya bernama 8A4 itu akan berubah namanya menjadi 8, bukan 8, tapi satelit Neo 1. Nusantara Earth Observation Satellite seri 1. Jadi sekarang berubah nama jadi Neo 1. Dulu kan seri satelitnya 8 ya eksperimental, seri A ya. 8A itu eksperimental, kalau personal itu tanya B gitu ya. Nah, karena ada perubahan 8 menjadi BRIN dan segala macam, maka di tahun 2024 Oktober akan diluncurkan, udah dapat slotnya dari India juga kayaknya, itu akan diluncurkan satelit Neo seri 1. Nusantara Observation itu ya. Iya. Neo, Nusantara Earth Observation. Oh, pakai seri 1. Jadi bulan ini Oktober insya Allah. Menurut penanggung jawabnya dari Pak Wahyudi Hasbi. Jadi secara ini kita sebenarnya sudah mandiri ya. Dan ini semua dibuat di Ranca Bungur, di workshopnya di 8 di Ranca Bungur. Jadi di Pusteksat, Pusat Teknologi Satelit. Saya pernah ke sana berkali-kali diajak Pak Wahyudi Hasbi, Pak Heru, waktu itu Pak almarhum Abdul Salam juga, Abdurrahman, itu juga memperlihatkan kita pada clean room-nya yang kapasitas berapa milimeter apa segala macam yang harus pakai jas masuk ke dalam itu ada di sana. Jadi harus disedot dulu debunya gitu ya untuk masuk ke assembly-nya IT-nya. Ya, steril, bang steril. Jadi kalau swasta bisa bikin alat sana. Jadi nah ini sekarang dengan adanya 8 masuk ke BRIN, ini kan dikuasai katanya di diri ya, debut infrastruktur. Nah, infrastruktur dasar ini bisa dipakai sebenarnya untuk seluruh masyarakat. Jadi boleh. Nah, jadi kalau ada startup atau company yang buat satelit, tinggal menggunakan fasilitas 8 yang ada di sana di Ranca Bungur. Ada workshopnya dan segala macam. Tinggal mungkin punya desain sendiri kan, atau punya hasil riset materialnya dan segala macam, itu bisa dites di sana. Jadi segala macam tempat pengetesan untuk ruang kedap suara, fasilitas di Puspitek juga ada gitu ya, untuk atmosfer, kemudian terowongan angin dan segala macam yang dibangun Pak Haryono ada semua di sana. Jadi secara infrastruktur dasar jadi kita sudah mampu gitu. Masih bagus. Masih bagus. Masih bagus. Insya Allah masih bagus. Insya Allah, kita sih yakin aja. Nah, kemudian itu dari segi wahana gitu ya. Jadi kalau umpama drone dan segala macam kita udah ketemu minggu lalu udah dapat pencerahan tentang bagaimana drone itu dibuat dan segala macam. Nah, sekarang satelitnya kita ternyata mampu gitu. Sensornya pun untuk kamera dan segala macam ada riset-riset yang teman-teman kembangkan waktu zaman BPT dengan Hokkaido dan segala macam. Nah, selain sensor optis, kamera yang multispektral, ternyata Profesor Josafat juga berhasil membuat sensor yang namanya CPSAR itu, Circular Polar Head Synthetic Aperture Radar, pertama di dunia. Only one. Jadi teknologi only one. Jadi CPSAR itu sudah identik dengan Profesor Josafat. Jadi beliau, ya masih. Beliau profesor di UMS, tapi sebenarnya home base-nya di Chiba University, tapi sebagai profesor tamu juga di beberapa universitas di Indonesia. IPB, UI, UNS, UNHAS, Udayana dan segala macam. Hampir seluruh universitas Indonesia anggap dia. Sahabat Ketua Sri Sumantio. Iya. Jadi ini memperlihatkan bagaimana CPSAR waktu dibangun mulai dari L-band, C-band sampai X-band. Berhasil sensornya dibuat oleh beliau dan dan berhasil dibawa oleh Airborne UAV buatan Cina, tapi enggak pasti bisa dibawa juga oleh UAV buatan Purung. Dan segala macam. Saya tahu Pak. Saya Radar itu Pak. 23.000. Itu dia ngirim energi sendiri. Berarti dia awan disikat. Jadi pasti nggak ada awannya itu. Ya, contoh image-nya kosong bersih. Itu contoh image yang di sebelah kanan. Jadi berapa berat? Nah, beratnya sekitar 30 kiloan. Saya masalahnya satu nih. Karena dia tuh nembak gitu. Kalau yang tadi yang potret ini kan dari bawah ke atas gitu. Ini kan dia harus ngirim energi. Pertanyaan saya ini yang susah. Jadi maju nih. Radar itu kan apa harusnya kan radio detection and ranging. Apa harus ngirim energi ke bawah, pantulannya direkam kan. Nah untuk ngirim ini kan bapak bawa energi nih.
dulu selalu kapal terbang. Tadi bilang tadi bicara SLAR gitu kan. Iya. Itu kapal terbang Pak. Tapi kalau ada bisa drone, berarti energinya kecil. Itu enggak baterainya, kemampuan Iya, menghasilkan makanya. energi itu. Jadi ke teknologi baterai dan segala kan sekarang Jadi itu yang berkembang breakthrough-nya terus. di situ. Kenapa? Breakthrough-nya Itu breakthrough dulu. Jadi Iya. Papa pakai drone. Ini breakthrough. Karena nggak mungkin radar ini nggak mungkin ya pas harus pakai power. Harus bawa power. betul itu ya. Dan ini sangat untuk Indonesia luar biasa karena yang awan-awan ini bagus semua. Gitu, Pak. Jadi kenapa SAR ini menarik? Karena Pak Ibu pasti belajar SAR juga waktu di Amerika. Kalian beliau juga ahli SAR. Kita baca Saya CV-nya SAR, Pak. Pak Indro. Spesial, pakai spesial net SAR. Dan saya bikin radar sensornya untuk yang mendarat di Mars. Tahun 96 itu mendarat di sana. Itu kita pakai SAR, pakai radar gitu. Karena radar ini kalau di wilayah tropis nggak mungkin Pak, kalau yang pakai ini susah kan ya. Awal ini hebat sekali Pak. Jadi terima ini kan inovator salah satunya kan. Iya kan ya Pak. Iya. Yang kemarin CTIS itu. Iya. Contohnya dia. Siapa? Yusuf Pak. Oh ya, siapa tuh ya? Jadi kita melihat bagaimana beliau berhasil untuk X-band radar yang gelombang pendek, C-band radar yang menengah, L-band SAR yang lebih panjang gelombangnya itu bisa dibawa oleh wahana drone, pesawat, dan sekarang sedang di assembly untuk dibawa satelit, microsatelit daya. Jadi tinggal diluncurkan nanti. Tapi semuanya dari Chiba University gitu ya. Nah, tapi bagaimanapun beliau tetap bahasa Indonesia. Patennya ada di beliau. Iya. Ya, lanjut. Jadi ini ilustrasi citra yang dihasilkan waktu terbang di Makassar. Makassar ya? Iya. Pesawat Berarti kalau Makassar bisa, Medan sih harus. Bapak bikin program studi ini. Untuk Bapak bisa bicara Pak perencanaan ngitungnya di mana tuh Pak yang bayar dulu PBB. Oh itu. Tata ruang PBB Pak. Ya, Kamu udah bayar pajak kalau belum? Nah gitu loh Pak. Tadi itu nanti bergerak. Jadi duit Pak. Ya, jadi kita bawa ke Ya. Nah, gitu. Dia kan harus nuti pajak kan? Iya. Kalau nunjukin ini juga bayar, ini juga bayar. Jadi lebih jelas lagi ya. Lebih jelas. Iya, resolusinya coba begitu. Iya. Pesawat misalnya. Jadi setelah kita mandiri di segi segmen angkasanya, kalau menurut saya pribadi kita sudah mandiri. Kemudian kita melihat kemandirian segmen buminya gitu ya. Dari segi stasiun penerima dan aplikasi pemanfaatan seperti apa. Dari tahun sebelumnya itu tahun berapa tadi 1994 itu waktu peresmian stasiun Bumi Parepare waktu Pak Harto, kemudian sampai sekarang seperti ini foto saya ke sana tahun 2015 terakhir gitu ya. Banyak antena-antena penerima berbagai macam satelit dengan berbagai macam format data yang berhasil diterima oleh teman-teman di stasiun bumi tersebut. Itu sebelah kirinya Pak Harto itu namanya Profesor Haryono. Harsono, Profesor Harsono. Ketua 8. Di depannya sebelum beliau, ketua 8 itu almarhum. Jadi stasiun bumi kita mandiri juga untuk mengoperasikan gitu ya. Kemudian selain 8 teman-teman KKP juga berhasil membuat stasiun penerima di Perancak, stasiun observasi. Dan ini nggak main-main, stasiun radar juga yang dimainkan. Jadi teman-teman di Perancak itu berhasil membangun stasiun penerima radar SAT. Kemudian terakhir Cosmos Skynet radar juga yang punyanya Italia. Jadi pengalaman panjang ini sebenarnya bukan merupakan hal yang murah gitu ya, karena kita investasi training buat orang-orang, fasilitas dan segala macam itu sebenarnya bisa untuk kemandirian. Itu saya bikin juga Pak, yang di Perancak itu. Masih ada tantangan Bro, masih ada itu. Stasiun observasi bumi. Saya bikin tuh Pak. Brok. DRO. Dulu namanya SICOM. Oh iya, SICOM. Southeast Asia Center for Ocean Research and Monitoring. Jadi aplikasi utamanya Perancak itu untuk menentukan tuna. Lokasi tuna itu berada di mana. Jadi untuk memberikan informasi ke nelayan berdasarkan data-data pemantauan itu untuk mencari tuna. Dulu ada tanah 23 hektar nganggur gitu kan. Dari punya pertanian nganggur. Udah bikinin aja. Kenapa Pedro? Kalau dibikin di sini, semua ilmuwan sedunia mau datang karena di Bali. Gitu kan. Oh, semuanya udah datang Pak ke Bali semua. Bali. Kemudian selain stasiun penerima data, kita juga punya pengalaman stasiun untuk mengontrol satelit.
TTC. Jadi ada kita punya itu di Biak. Jadi di Biak itu stasiun kontrol satelit itu kerjasama dengan ISRO. Jadi sebenarnya India itu sangat membutuhkan Biak karena lokasi secara geografis yang sangat strategis dekat ke orbit gitu ya, di Khatulistiwa, sehingga lebih dekat kepada roket, mengontrol dan segala macam. Sehingga merupakan kerjasama yang kayak saling menguntungkan lah. Jadi India mengontrol satelitnya dari Biak, kita dapat ya diskon harga lah untuk meluncurkan satelit lewat roketnya dia, gitu, roketnya dia. Jadi kerjasama seperti ini yang mungkin sangat memungkinkan. Bandar antariksa di Biak rencananya juga mau dibuat. Waktu itu kan Rusia mau masuk invest, dia cuma status Ada di undang-undang. iya di undang-undang antariksa ada Pak. Udah boleh 100 hektar itu 8. Jadi ini kalau menurut saya pribadi juga kemandirian secondary kita sudah berdaulat gitu ya. Sebenarnya kita sudah bisa mengontrol segala macam. Nah, sedangkan dari sisi aplikasi kita melihat bagaimana para riset, peneliti, penginderaan jauh di Indonesia dari tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang itu hampir 7.000-an publikasi masalah aplikasi remote sensing. Jadi kalau kita lihat topik-topik remote sensing, paling banyak kita lihat tuh masalah hutan, deforestasi. Kemudian, jadi dari sini sebenarnya kita bisa melihat aplikasinya itu apa sih yang paling sering dibahas. Ada kurva ini ya, structure. Kalau dari tahun 33 tahun yang lalu sampai hari ini, kan exponential itu aplikasi-aplikasi. Ya, jadi sekarang orang lebih cenderung dengan analisis bibliometrik seperti ini, visualisasi, jadi warna mencerminkan tahun kecenderungannya gitu ya, yang biru-biru tahun 2000-an, sekarang 2020-an yang warna merah-merah itu artinya yang emerging gitu ya, topik-topiknya akan muncul. Apa manfaat seperti ini? Manfaatnya dari sini kita bisa melihat bahwa aplikasi remote sensing itu yang mana udah jenuh, yang mana akan emerging ke depan, yang paling banyak dibahas, gap-nya di mana dan segala macam. Jadi biasanya kalau periset ingin menulis itu biasanya dia studi literatur dulu, bibliografi. Jadi mereka pakai tools ini, bibliometrik analisis namanya. Terus dia mengumpulkan segala macam publikasi. State of the art. State of the art seperti apa? Tapi apa ada hubungan dengan geografi? Saya nggak tahu. Ada. Jadi ada. Jadi misalnya di situ South Asia misalnya. Oh ya, bisa dibuat nanti kelasnya. Jadi kelasnya bisa dibuat seperti itu. Kita bisa klasifikasi berdasarkan geografinya dan segala macam, itu bisa. Yang ini cuma saya ingin menampilkan bahwa aplikasi mana yang ramai di mana, terus topik apa yang paling sering dibahas gitu ya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, biasanya kalau aplikasi penginderaan jauh di Indonesia itu rata-rata hutan, lingkungan, pemetaan ya, survei mapping, kemudian kalau sensornya radar. Ini gimana? Ini semakin besar buletannya, ada topiknya makin banyak. Tapi semakin jauh dari center ada, ya semakin jauh dari center artinya relasinya nggak begitu dekat. Makin jauh, jadi irisannya nggak begitu. Centernya mana? Yang paling tengah. Jadi saya titik itu. Ya, Cross jadi itu. ya, jadi saya memilih remote sensing, keyword remote sensing. Nah, dari keyword remote sensing itu dari 7.000-an paper itu kira-kira apa sih yang dibahas? Keyword ke-2, ke-3, ke-4 sampai ke Dari pemakai pemerintah mas swasta atau pendidikan berapa persen? Kalau umpama melihatnya itu pemerintah masih sebagian paling besar. Pemerintah itu hampir 70% lah. Swastanya masih sangat kurang. Jadi kalau APBN sangat sedikit riset, nggak tercover dong semua. Iya. Sebetulnya gini Pak, saya coba Pak Aryono. Ya ada 3 gambar. Ya, saya mau coba yang remote sensing ini, deforestation, monitoring. Karena gini, setiap pemegang konsesi hutan, itu 30 juta hektar se-Indonesia itu, setiap 2 tahun harus lapor. Saudara, 2 tahun terakhir ini luasnya berapa? Ya, untuk update monitoring kan Pak. Semua pakai dari satelit. Nah itu sekarang itu satu Pak, itu udah aturan itu. Proven. Masalahnya nih Pak Aryono, kalau mau ngecek itu, datang ke lapangannya birokratis. Susah. Nah, itu yang susah. Birokrasi Indonesia. Nah, itu. Sekarang beliau bisa berbicara kalau untuk 2 tahun terakhir datanya gratis. Beliau dari depan space. dari dunia. Iya. Oh, dari dunia. Jadi mapin itu. Jadi elsewhere. Iya. Jadi mapin itu membantu kita para pemegang konsesi untuk monitor 2 tahun sekali. Jasanya beliau, ya, jasanya. Untuk Tapi datanya itu free. Datanya free. Ya.
Nah itu Ideanya seperti apa? Media untuk iya Pak. Dan Bapak sekarang tahu nanti ini bakal rame lagi nih Pak Purba. Karena masalahnya beliau karbon. Kalau Bapak mau jualan karbon nantinya, Bapak tuh harus bikin namanya baseline. Hutan Anda berapa luas, karbon serapannya berapa. Laksanakanlah aksi mitigasi, naiklah serapan karbonnya, sebagian untuk memenuhi NDC target, sebagian untuk trading. Jadi remote trading jadi makin penting, Pak. Oh itu kadin itu kalau kayak gitu. Itu kan Makanya bisa, saya pakai status namanya. Iya, Jadi kalau pemerintah di 2 tahun juga bisa. enggak Sequestration. enggak pemerintah dong, Pak. Pemerintah yang bikin aturan kan, Iya, yang kerjain ya Nah, swasta. mestinya. Iya sekarang iya. Kalau hutan iya Pak. iya. Pemerintah kan cuma ada Maksudnya, oh, tiap 2 tahun nggak sakit panjang ya izin tangga. Kalau Anda nggak menunjukkan hasilnya gitu kan, begitu kerjain dari konsultan kita sebagai sektor. Bukan PT. Jadi itu sudah direkomendasi oleh Menteri Kehutanan ya. Oh iya, Kelihatannya. itu kayak peraturan menteri itu ya. Iya. Iya Pak, peraturan menteri itu Pak. Banyak yang punya sawit. Nah, iya sama. Nah kalau sawit, Pak, sekarang ini lagi rame. Bapak tahu undang-undang cipta masalah keterlanjuran. Wilayah sempat. Sekarang ini kan, jadi kalau Anda sudah punya hutan sawit nggak lapor, Iya, iya. Anda harus lapor dan time seriesnya kan harus tahu. Semua pakai ini. Baru sudah lapor jadi sah, tiap tahun bayar pajak. Kalau belum sah harus sah dulu. Nah, sekarang masalahnya pengusaha tahu nggak itu? Nah, Tahu Pak, tahu Pak, Pak Elo tahu. tahu. Tapi bagi pelaksanaan itu belum. biar kadin lah nanti bicara. Apa yang bicara Pak ini? Udah, ini Oke, menjawab. oke, saya paham. Ini menjawab Bapak. Ini macam-macam Bapak ya. Ini macam-macam termasuk tadi kalau Bapak Taruhan. Bapak tata ruang misalnya Medan. Medan sekarang PBB-nya itu berapa? Oke. Kalau dikritik apa gimana? Caranya gimana? Ya kita hitung aja. Yang udah bayar berapa, yang belum bayar berapa? Itu bisa kita sama-sama mapping nanti kan. Oh iya. Oh ini betul. Oke, kita bahas tim mapping, kita komunikasi sama wali kota. Ya, Iya. udah aja ketua Mapin ke Medan. Medan. Selesaikan masalah Medan. Oke, Nah, lanjut tuh. Strateginya nanti kita atur. Ya, lanjut. Nanti itu perlu strategi, Pak. Nah ini masalahnya di. Nah, ini dari informasi yang kami peroleh pasar dunia untuk aplikasi satelit ya. Jadi satelit maksudnya satelit secara umum. Jadi kalau kita berbicara masalah satelit kan ada 3 jenis satelit ya. Satelit komunikasi, interaja dan navigasi. Jadi satelit itu kan wahananya, bodinya yang membawa sensor macam-macam. Nah, jadi satelit itu platform atau wahana gitu, Pak. Nah, di sensornya itu yang kita bedakan untuk fungsinya itu. Karena kalau kita sensornya bawanya radio atau repeater, transmitter itu kan komunikasi gitu ya. Jadi kalau bawahnya sensornya adalah optik, kamera, radar, thermal itu masuk kepada interaja atau observation. Kemudian kalau bawa radio okultasi pakai itu navigasi. Contoh itu satelit GPS, GNSS itu navigasi semua. Kalau komunikasi tadi seperti Palapa dan segala macam. Nah yang sering dibahas di CTIAS kan rata-rata di komunikasi Pak ya. Iya. Jadi satelit yang orbitnya lebih tinggi. Baru komunikasi. Baru komunikasi. Satelit komunikasi itu orbitnya jauh lebih tinggi daripada satelit interaja. Karena interaja membawa sensor kamera. Jadi dia harus pendek, orbitnya itu rendah, low. Tapi kalau komunikasinya untuk punyanya Pak Elon Musk, juga gitu. Untuk apa? Untuk internet. Apa? ya resolusi lebih bagus juga. Iya. Mungkin bandwidthnya. Ini pasarnya 17,6 miliar dolar ya. Iya. Jadi ini secara total gitu ya Iya. untuk ketiga jenis aplikasi ini. Jadi kita melihat memang dari diagram ini rata-rata pangsa pasar memang untuk komunikasi paling besar. Sedangkan untuk imaging dan navigasi itu lebih besar. Ya. Kalau dari komunikasi kan kesimpulannya ya, bawahnya ada 5 ya. Iya. Ada bawah. Kalau navigasi juga barangkali begitu ya. Kalau itu kita tidak perlu ya. Stasiun Mari-mari, Pak. mari-mari. Oh, tetap ada. Iya. Tetap harus di-downlink datanya. Jangan kan? Oh gitu. Tapi waktu dia bikin image itu dia pakai apa kan Pak Profesor tadi? Pesawat. Pesawat terbang ya. Foto kayak pakai Ya, makanya diterima. Diterimanya pakai terima itu itu langsung nggak receivernya. Receivernya di bawah, di pesawat. direkam dulu di pesawat. Di pesawat, direkam pesawat. Direkam dulu. Oh bawah. Satu ke atas pesawat, direkam di Iya, atas. Di direkam. bawahnya ada. Di Nggak ada. sana ya nggak ada apa-apa kan? Objek aja. Nah di bawahnya ada objek maksud saya gitu.
Kalau komunikasi kan di bawahnya harus apa ada stasiun bukunya kan. Jadi satelit juga ada. buat prosesor. Itu mekanisme downloading datanya, Pak. Kalau pemotretnya kan nggak perlu ada antena. Iya. Jadi kalau kita motret, Iya. direkam dulu datanya. Nanti Iya. kalau pesawat mendarat di download. Iya. Kalau yang satelit bisa diturunkan Oke. Prosesornya di mana? di pesawat. Kalau yang Bisa on board. di on board. Tapi pertanyaannya ini kan market hilir itu ini. Iya. Satelitnya nggak masuk sini kan? Oh masuk Pak, termasuk total. Kok murah ya? Ini murah Kalau cuma sebenarnya. 17,6 miliar ya. Oh kemarin drone itu aja pasar dunia 54 miliar tuh. Sekarang teknologinya makin murah Pak. Satelit kecil makin murah, makin murah. 17.000 Pak. 17.000 Oh, juta. 17.000 juta. Berarti kan 17 miliar. Ya kan? Betul ya? Iya. Kalau 17.603 juta, itu kan 17 miliar. Iya. Pertanyaan saya belum aja rasanya udah satelitnya ya? Udah satelitnya. Belum termasuk peluncuran kan biasanya mahal itu peluncuran roketnya. Oke. Ini belum masuk peluncuran. Belum. Oh iya, ini ada Thales segala macam itu. Pak ini Pak Dusun saya masih penasaran. Misalnya tadi Pak bercanda lah Pak Ibrahim bilang misalnya si Israel dan kalau untuk komunikasi kembali mesti ada di bawahnya kan, mesti ada di bawahnya. Iya. Nah, kalau navigasi kayaknya nggak mesti ada di bawahnya. Iya. Image nggak perlu ada di bawahnya, nggak perlu kan? Kalau dia, tapi kalau Pak satelit harus ada stasiun penerimanya Pak. Penerimanya kalau gambarnya. Jadi gini. Maksud saya pada saat dia mungkin ini ya bersurvei saya Iya. yang motor udara. Image-nya kan dia nggak perlu apa-apa di bawah. Oh, nggak perlu. Nggak perlu apa-apa di bawah. Karena yang direkam adalah objek atau fenomena, itu aja. Iya itu maksud saya. Yang maksud saya biar clear. Waktu kita belum punya ground station radar, ya itu ya. Waktu dia lewat dari Indonesia, direkam. Begitu sampai Kanada, di download. Enggak, ini kita yang real lain lah. Misalnya saya mau ini, dia mau ngejar nih, dia mau ngejar orang nih, sama Bin Laden lah gitu. Dia pakai komunikasi, pakai navigasi, tapi kalau dia pakai image, dia nggak perlu apa-apa kan. Kalau pakai komunikasi dia perlu mendeteksi ada satu yang di bawah ada yang melempar sinyal dari bawah. Kalau di image kan enggak kan. Kalau kita mau lihat real time ya komunikasi aja Pak, jalur komunikasi dari drone ke sini. Iya, mesti ada kalau nggak ada komunikasi. Iya, ada apa. Kalau ibaratnya begini lah, di bawahnya nggak ada elektrik sama sekali tidak ada elektrik. Artinya bapak nggak bisa menggunakan apa-apa ke atas, tapi komunikasi bapak nggak berguna apapun. Navigasi juga nggak berguna. Yang berguna hanya image. Betul nggak? Tapi kalau Itu saya coba ngerti aja. kalau navigasi itu GPS ya. Setelah dia Bapak di satu posisi ini ya. Sekarang ini kan ada 3 satelit GPS. Tiga satelit, kan satelit banyak sekali komunikasi itu. Di bahasa ini GPS. Begitu dia 3 titik, lari ke sini lagi, satelit ini langsung ke posisi ini. Tapi di situnya harus ada yang merumuskan sesuatu. Transmitnya. Enggak. Cuma receiver kalau GPS. Ada perlu receiver di bawahnya. Betul receiver. Oh iya betul sih. Semua kan sudah receiver. Iya. Kalau imaging, kalau proses akuisisi data nggak perlu apa-apa di bawah. Kayak motret aja, kayak melihat gitu. Tapi kalau mau di print, receiver bisa ada. Ya, itu downloading datanya itu. Maksud saya kalau di atas pesawatnya dia misalnya katakanlah konyol-konyolnya nih di hutan belantara sama sekali nggak ada, Nggak perlu apa-apa. nggak bisa komunikasi, nggak pakai ini. Begitu image bapak sangat presisi 30 cm. Ada solusinya. Itu yang bisa dilihat. Iya. Itu ya. Dan itu bergeoreferensi, koordinat dalam koordinat. Bukan cuma tadi murah banget ya. Murah. Dia pasar cuma 17,6 miliar. Murah itu 17,6 miliar dolar. Dunia. 17.600 juta. Juta kan? Artinya bapak itu sekitar 3.000 Rupiah. kalau dibanding Iya. Tapi kemarin waktu itu drone itu 54 miliar pasarnya dunia. Oke, nanti kita bisa lagi. Ya, miliar. Mungkin nanti dilihat lagi ya, Iya. bagusan ya. Ini kan cuma payload market. Payloadnya doang. Yang mana? Ini satelitnya doang. Enggak, kadang satelit tahu yang bikin Airbus kalau itu. Enggak, yang di sebelahnya itu pangsa pasar di dunia penginderaan jauh. Jadi Earth observation, jadi pasar-pasar penyedia citra satelit saat ini itu didominasi oleh Maxar. Jadi data-data satelit yang resolusi tinggi, mendengar segala macam
itu top 10-nya Maxar, Airbus itu dari Belanda gitu ya, atau Eropa lah. Eropa. Kemudian Thales itu Prancis, kemudian Planet. Nah, Planet ini yang emerging kayaknya. Mulai menguasai dengan memperbanyak konstelasi satelitnya. Nanti kita lihat seperti apa. Jadi inilah perusahaan-perusahaan dunia yang menyediakan data, termasuk Indonesia, yang membanjiri Indonesia dengan produk-produk satelit data yang komersial gitu ya. Ini komersial. Jadi sekarang rule of thumb-nya itu 1 kilometer persegi harganya sekitar 20 US dollar. Satu citra yang resolusi tinggi itu 1 meteran, 20 US dollar 1 kilometer persegi. Harganya seperti itu rata-rata. Kemudian kalau umpama kita melihat jumlah satelit yang diluncurkan ke space gitu ya, itu Amerika paling banyak, kemudian Cina nomor 2, Indonesia belum ada sampai saat ini kecuali satelit yang main-mainan. Padahal Indonesia itu negaranya sangat besar gitu ya. Dari kalau kita simpan di Eropa, itu dari Eropa Barat sampai Eropa Timur. Bayangkan cuma Italia yang sekedar maksudnya satelit milik. Satelit milik. Namun Indonesia untuk diluncurkan sampai sekarang belum ada. Terakhir kan kita meluncurkan 2016 atau berapa? Gitu. Oh, untuk Earth Observation ya. Di luar satelit komunikasi yang diluncurkan. Satelit nggak bisa dipakai 3 ya? Oh iya, 3 gimana Pak? Ada navigasi sama orbitnya beda-beda. Jadi di dunia satelit itu orang biasa mengacu prinsip one satellite one mission. Itu one satellite one mission. Kalau saya senang ini orang dagang selalu begitu, satu ketiga. Jadi biasanya itu biasanya ada di Hollywood. Bagus. Jadi adanya itu biasa di Hollywood buatan film-film. BTS bisa join. BTS bisa join. Ya. BTS bisa join. Tapi kalau satelit. Tapi kalau ini juga sudah tahu, komunikasi sama navigasi bisa satu. Ya karena Bapak tahu kalau satelit komunikasi di bumi, dia kan ikut aja kan. Data. GPS kan juga ngikut. Jadi itu bisa satu. Tapi kalau remote sensing, dia kan muterin bumi. Gitu. Jadi minimum 2 dong. Ya minimum 2 ya. Jadi tidak seinuan lah, nggak ada lah. Maksimum. Lanjut. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana Indonesia yang sangat besar negaranya itu. Tapi ruang komunikasi Tapi sampai saat ini satelit observation itu belum ada di launch. Yang ada tadi cuma 3 itu sifatnya eksperimental gitu. Harus banyak Pak. Kalau ini marketnya siapa? Banyak Pak. Nanti kita cerita ya marketnya untuk kehutanan tadi. Bukan, saya kan sekarang kan kadang-kadang kalau pemerintah kan tidak punya uang, tapi bisa bikin sistem KPBU, public private partnership. Kayak Satria. Nah itu nanti kita akan dorong ke sana Pak. Kita coba itu. Maksudnya begitu. Jangan taruh sama government. Iya. Tadi gimana? Kita player yang biasa. Kita kasih di. Ya. Betul Pak. Jadi kalau kita evaluasi aplikasinya segala macam, keluar langkah-langkah seperti ini gitu ya. Itu dari dokumennya Jospeh Observation Engineers Market Report yang 2022. Pokoknya banyaklah duitnya yang bermain. Jadi yang peluang public private partnership itu yang untuk apa? Buat dan meluncurkan dan mengoperasikan. Ya, yang untuk apa? Selain remote kah atau untuk komunikasi? Kayaknya remote sensing yang butuh, karena kalau untuk navigasi kayaknya kita kayak menggarami nggak terlalu ini ya. Jadi untuk remote sensing, imaging itu, ya, untuk observation. Jadi kalau sekali lagi Pak, kita lihat yang kalau navigasi kan contohnya GNS. Saat ini ada 4 negara yang punya satelit navigasi. Amerika, Rusia, Uni Eropa, Cina dan India, ada 5. Jadi mereka masing-masing bikin satelit navigasi itu untuk militer biasanya, keperluan keamanan, security, karena takutnya di jam dan segala macam. Jadi alasan seperti itu sih. Jadi biasa Indonesia pakai apa Indonesia pakai semuanya. Jadi kita kalau untuk navigasi kita butuh receiver aja sebenarnya, receiver yang bisa menerima segala macam sinyal dari satelit navigasi. Ya nanti kalau orang sama China sama orang Amerika, antara kita di jam semua itu nggak bisa. Jadi salah koordinat, salah nembak rudal, segala macam itu terjadi. Apa kalau rudal kita semua itu buat Cina kan depannya ada sensornya untuk GPS-nya. Ya kalau dia orang yang juga yang bikin dia dibelokin aja. Jadi rata-rata negara dengan tentara yang kuat pasti punya satelit navigasi.
Nah itu alasannya untuk ya Itu perang tadi. kemarin yang Israel itu balik lagi ke dia. Iya di Indonesia gitu katanya. Gitu ya. Kembali ke mana? Seperti lagi. Ke Israel lagi. Yang pulang kemarin. Ya. Jadi apa? Nah Nah, selain itu berbicara masalah teknologi push sama market bang gitu ya. wah, Jadi Ustaz. kemarin saya hadir di ini di Sekampung ya. Sekampung Pak. Oh Itu di mana? jadi kemarin saya ikutan Asian Conference on Remote Sensing ACRS di Taipei. Kemudian planet itu yang tadi itu yang top 4 ya, pasar remote sensing, pasar citra satelit. Dia menampilkan satelit depth-nya dia, planet depth-nya. Kecil banget ya. Ternyata itu real dimension. Oh, Seperti itu. segitu. Iya, jadi cuma segini Pak. Dan ini mereka Berapa kilo tuh? nggak nyampe 50 kilo. Terus ini bawahnya visible sensornya. Iya, optik Optik. visible. Nah, keunggulannya mereka memakai cube dan small satellite ini, microsatelit ini, mereka meluncurkan banyak kayak Elon Musk gitu kan. Iya. Jadi mereka membuat konstelasi. Jadi mereka mengejar yang namanya temporal resolution, reflection time. Jadi tiap berapa jam datanya ada. Oh. Nah ini yang betul-betul dan ya itu harganya tuh murah ininya data yang disediakan. Kalau yang dari sore gimana? Kalau Sure sama Pak, satelit lebih besar sedikit daripada ini. Mereka belum masuk ke dalam small microsatelit tapi small satellite. Kayak kebetulan saya 2014 dikirim sama Risa Pro gitu ya ke Surrey melihat pabrik satelitnya Tahun dari berapa? 2014. Oh, ada kalah sama Pak Ivan sama saya. Kita ke Sore tahun 90 berapa itu? Jadi kita melihat di sana prinsipnya kita belajar banyak juga waktu itu membuat Iya, dokumen untuk yang dimirip sama Itu Indonesia. konverternya masih ada tuh, yang botak itu. Masih. Inggris. Surrey. Jadi yang menariknya di sana itu ada UK Space Agency, JUXA, kemudian ada infrastruktur dasar dari kampus-kampus, kemudian ada satu lembaga tertentu yang khusus memikirkan aplikasi, namanya Katapult. Katapult itu lembaga semi pemerintah lah. Jadi ada ya mirip-mirip BUMN gitu ya, yang khusus memikirkan ide-ide kreatif untuk memanfaatkan data-data satelit hasil dari web-nya Survey. Ya kan dia banyak sekali negara yang pakai itu. Afrika, Aljazair dan segala macam itu belajarnya ke Survey. Nah, kalau satelit itu melemparnya itu satu-satu atau satu roket bisa sekaligus banyak. Iya, langsung diluncurkan. Jadi itu bedanya di situ. Jadi karena small atau apa microsatelit bisa langsung meluncurkan 10 gitu atau langsung 20 gitu berantai gitu. Nah, dari segi itu teknologi push. Jadi saat ini teknologinya sudah ada semua. Data-datanya resolusinya tinggi dan segala macam. Pasarnya kemarin saya ikutan juga namanya Episar di Bali gitu ya. Dan yang bicara Pak Kepala BIG, Pak Aris Marpai, dia cerita bahwa tahun depan, mulai tahun ini itu BIG akan mengupdate peta topografi Indonesia skala 1:5000 dengan aplikasi seperti ini. Jadi berbagai macam yang akan diikat proyek fundingnya sudah didefinisikan, APBN, pinjaman luar negeri, KPBN dan segala macam. Nah, masalahnya di situ ada indikasi akan menggunakan teknologi IXAR, interferometri synthetic aperture radar airborne base. Jadi pesawat yang membawa sensor radar. Punya sahabat itu. Belum. Nah ini yang mau dibuka. Nah kalau umpama ini jadi perdebatan, bahan diskusi yang alot. Karena kalau umpama IXAR itu di dunia ini cuma ada beberapa company sebenarnya dan itu semua asing. Salah satu contoh misalnya NextMap punya Kanada gitu ya. Kemudian ada lagi yang lain saya nggak tahu, tapi yang saya kenal itu cuma NextMap yang punya Kanada. Nah kalau umpama dikunci di situ di KK-nya ini potensi akan siapa yang dia? Data diambil dia, kemudian yang menang cuma dia dan orang asing dan duitnya keluar. Dan ini kalau nggak salah triliunan program pemetaan ini. Nah ini yang mungkin kalau bisa kita diskusikan, kenapa sih kita nggak pakai yang masalah teknologi tadi itu CPSAR atau segala macam yang sudah dimiliki oleh Indonesia gitu untuk mengerjakan mengerjakan kegiatan pemetaan topografi kombinasional ini. 1:5000. Jadi harus berbasis satu berapa? Ya. Sekarang punya BIG yang ada paling tinggi itu
di kota-kota besar ada 150.000, tapi itu cuma 1%, nggak sampai 1%. Yang lengkap se-Indonesia itu 1 banding 50.000. Tapi kan itu yang 150 itu Badan Pertanahan Nasional, ya. Bukan BIG loh. Enggak, 1 banding 1.000 sih karena sertifikat. Dan itu untuk PTSL, untuk satu. Iya kan? Saya baru tahu bahwa itu ngurusin 150.000. Biasanya 150.000 itu pegangannya. Iya. Ini proyek ini ya. Ini proyek lah. Nanti tanya Badan Pertanahan Nasional. Iya, itu masih itu masalah nasional fenomena. Lanjut dulu kan. Nah, yang harus kita mikir sama-sama ke depan Nah, itu, ini ini yang menjadi tantangan. Jadi Disrupsinya. ada disrupsinya. Jadi kecenderungan ke depan itu kan anak-anak muda ini maunya berbagi ya, berbagi pakai, sharing, nggak mau lagi ada kayak punya satelit sendiri, memiliki satelit sendiri. Tapi ini yang mungkin kita harus cari irisannya, yang namanya kedaulatan bangsa tadi. Jadi kalau mau untuk sovereignty, kedaulatan segala macam, ada baiknya kita punya satelit buatan kita sendiri, yang kita bisa kendalikan sendiri gitu. Jadi kalau ada terjadi sesuatu misalnya di Laut Cina Selatan, kita bisa mengontrol tanpa harus tergantung kepada satelit lain gitu misalnya. Sedangkan saat ini generasi muda kita lebih senang kepada berbagi pakai. Jadi kalau ada data-data gratisan ya kita download, kita bermain di masalah kreativitasnya. Nah ini yang mungkin jadi tantangan tersendiri, karena di masa lalu kan seperti tadi ada Perpres keluar, semua data sudah diberi ke 8 gitu ya, boleh 8, nanti 8 yang bagi-bagi ke pusat segala macam. Sekarang nggak seperti itu lagi. Kalau ada data yang menjual atau menyediakan lebih murah atau free, nggak perlu lagi surat dari pengantar eselon 2 apa segala macam. Akun subscribe, download, dapat. Mungkin Pak Ida mesti cerita bagaimana pengalamannya dulu yang namanya Ankam. Itu sangat nggak boleh. Security clearance. Oh, security clearance. Mungkin Pak Ida cerita. Jadi ke depan itu yang namanya new data cube, demonstrasi paradigm ini akan jadi tren gitu ya. Jadi semua data dari data provider tadi satu itu akan dibuat portal umumnya. Nah, orang bersaingnya di kreativitasnya tadi. Jadi bagaimana pemanfaatan untuk memanfaatkan data-data yang dibuka mungkin ya secara free. Oleh hari resolusi kayak 30 cm 1 meter itu mungkin juga akan pernah dibuka free gitu ya. Karena itu nilai komersial. Jadi ngambil cuannya di sana. Jadi si pembuat satelitnya itu menjaga yang very high resolution itu tetap yang komersil yang 20 kilometer tadi. Tapi kalau data kita kan ada artificial intelligence, ya. Keren. Tapi kalau kita kaitkan ini kan sensing. Bedanya di mana itu? Sementara kan analisa datanya itu di artificial intelligence. Lagi. Betul. Jadi AI itu metode pengolahan datanya. Jadi kan tujuan remote sensing bagaimana kita mengenali dan membedakan objek atau fenomena. Itu masuk ke AI masuknya ke situ. Nah, itu makanya kreativitas. Nanti si Gen Z milenial ini dari situ kreativitasnya untuk jasa-jasa apa aja. supaya konkret. Bapak kan dia terbang, dapat data ke kawasan kebun sawit Indonesia gitu ya, dengan AI langsung diproses pakai algoritma dia. Oh ini yang sehat, ini yang setengah sakit, ini yang rusak, kan keluar. Langsung terusin lagi, yang sehat ini panen nanti kira-kira sekian ton. Jadi satu ton harganya sekian dolar. Jadi ke pasar udah siap. Ini setengah sehat, jatuhnya kalau panen sekian dolar per ton. Langsung udah ke pasar itu Pak. Semuanya AI itu Pak. Jadi dia udah nggak lihat lagi satelit apa, citra kita nggak lihat. Itu yang namanya disruption itu. Iya. Jadi begitu dia lewat, kan keluarnya bukan dia keluar satelit, tapi di matanya itu ada digit apa namanya pantulan ya. Pantulan Pak. Dia proses langsung. Oh yang sini sehat, ini sehat. Berapa? Itu yang sehat ini berapa hektar, gitu kan? Betul. Kapan panen? 2 tahun lagi. Oh, berarti yang sekian ini sekian hektar, panennya kira-kira sekian ton. Jadi udah prediksi ke sana. Dan kalau itu masuk ke saham, bursa saham kan biasanya perusahaan itu masuk bursa saham gitu ya. Kalau pemain dibuka data itunya bisa mempengaruhi harga sahamnya. Jadi akan berapa bulan. Contoh yang lain di negara mana? Contohnya di negara-negara kok ada seperti itu mainnya. Jadi satelit untuk smart farming. Contoh yang paling gampang Pak. Kalau dulu Ijon. Pak, contoh yang paling gampang. Yang begini ini paling gampang Singapura sama Thailand. Mereka sekarang selalu kalau panen kita berapa, panen Indonesia berapa, dia bakal lipat ke kita enggak. Dia udah tahu.
Oh, gua simpen dulu. Pasti bakal ada orderan dari Indonesia gitu, udah tahu dia. Apalagi mau pemilu gitu kan. Apalagi mau El Nino. Udah siap apa mereka. Dan ini Pak, ada satu aplikasi yang khusus memantau kilang atau penimbunan minyak di pelabuhan Singapura. Dari satelit kelihatan pemuaian si kilang minyaknya itu. Kapan dia mengembang, kapan dia kosong, udah ketahuan. Oh ini butuh minyak sekian galon. Oke, masalah yang besar sekarang adalah ketersediaan beras di Indonesia. Iya. Itu belum terpecahkan. Saya rasa kalau disampaikan kepada kaum petani dia sangat serius. Karena itu dia mau bikin rawa jadi pertanian sekarang. Itu yang bikin orang BPPT lagi Pak. Namanya apa? Bukan, namanya sistemnya KSK. Kerangka sampel area Pak. Itu bukan remote sensing, tapi dia pakai Android ini Pak. Dia lihat ini ceklek. Nanti 30 orang lagi ceklek. Terus dari situ dia bikin kayak survei pemilu itu loh, calon yang menang. Dari sana dia bisa prediksi wilayah Purwakarta nanti panennya sekian ton padinya, wilayah itu. Itulah yang dibawa sama Pak JK. Saya pegang, karena kalau enggak, berkelahi terus tuh, pertanyaan kan? Nanti Bapak tahu, ini langsung beritanya ke BPS. Tapi Pak tahu, ini kaitannya sakit terus Pak. Subsidi benih berapa triliun, subsidi pupuk berapa triliun, dan semua masuk ke jalan semua. Tesis yang bikin itu lagi, tapi sekarang udah pakai itu, jadi kan aku bingung dong. Katanya 76 juta ton, katanya kita harus impor beras, bingung kan? Kalau 76 juta ton padi, jadi beras itu berapa? 50 juta gitu. Itu kalau di kabinet Pak, berkelahi mulu nih debat ini masih. Antar sektor. Mau impor apa enggak? Kaitannya kalau orang nggak impor, kalau bilang Bulog, kami siap, kami nggak siap. Apa kalau ketua rakyatnya nggak makan beras? Itu Pak. Nah di luar itu si Vietnam, si Thailand itu udah nunggu nih, nah Indonesia sih baru impor. Udah siap, kalau sudah siap. Lagi pada berantem nih. Wah, ini Penting ya. oh penting Pak. Dia udah Ada AI satu lagi, dia tahu jabatan harus Indonesia. Apa ini ya, tabungannya berapa gitu. Itu Pak Purba. Yang begini-begini nggak sampai ke DPR. Bahkan kasus Tolong Bapak deh. Masyarakat kasus kemudian pertanian hari-hari ini. Ya kira-kira bahwa ini memang ini prediksi padi sekian ton bisa. Subsidi pupuknya apa sekian triliun, buat subsidi benihnya apa sekian. Paknya ribut terus kan. Kalau pakai itu tadi KSA tadi ya, ini Pak kan penyuluhnya udah tua-tua ya. Si penyuluh yang zaman dulu tuh, dia kalau datang sepeda itu kan, nah ini Betul. ceklek dan murah Pak. Saya Indonesia cuma 58. Pokoknya satu itu tuh 50. Satu kabupaten 580 juta, jadi aja satu kabupaten setahun. Nah, itu Gen Z sama milenial itu bermain di sih. Dia Bapak, HP-nya Bapak kan ada GPS-nya kan? Dia injek di situ, ceklek. Nanti 30 hari lagi ceklek. Hari ke-60 ceklek, prediksinya berapa? Jadi kalau yang ini sekarang proses bisnis penyediaan data satelit, jadi ada satelit, kemudian ada stasiun penerima, kemudian ada komponen yang di tengah ini sebenarnya yang kita harus kuat di aplikasi ini, di value added information providing. Jadi sebenarnya harapan kita itu data ini kan sebenarnya akan free nanti suatu saat yang resolusi menengah ke atas, yang resolusi 5 meter ke atas itu akan free, tersedia gitu ya. Nah itu yang kompetitifnya di sini, di tengah ini, di masalah di proses kredibilitas, usaha rintisan, kalau perlu spin off dari lembaga-lembaga pemerintah atau dari kampus segala macam itu spin off untuk memulai data satelit sehingga bisa menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang lain. Jadi apakah itu untuk pertanian tadi, nyari beras, apa segala macam, nyari ikan dan segala macam itu masuk di bawah itu di level pengguna. Jadi pengguna itu hanya butuh informasi yang dibutuhkan. Nah informasi yang dibutuhkan itu di-derive dari data dasar satelit. Nah itu yang sebenarnya dibutuhkan. Nah, jadi supaya saya tahu Pak Purba, waktu kami membuat remote sensing di BPPT itu, yang digarap bawahnya dulu, pasarnya dulu Pak. Maka Bapak lihat kan, bikin ground station-nya 494, karena kita itu dulu nih. Ya pemerintah, ya, swasta dapat ini, begitu ini kita kerja dapat duit ini, kedua ini kita dapat duit Pak, alih-alih dapat duit.
lalu lari ke atas, bikin ground station, baru kita ini readable visible. Kalau kita bikin atasnya dulu, pasarnya nggak digarap, untuk apa bikin gitu-gitu? Terlambat, Pak. Itu bedanya kita sama tempatnya Pak Aryono, Pak. Apa? Sorry itu sih. Dulu orang-orang tuh teknologi aja pokoknya gua bikin satelit, kenapa gitu? Enggak, Pak, saya enggak, Pak. Saya dulu Pak Habibie. Pasarnya bikin dulu. Pakai regulasi, itu kan. Betul. Iya, kalau enggak nanti nggak kan. Dan pasar bisa dikritik. Loh iya, pakai regulasi kan. Ini orang kita kerja. Itu bicara 30 tahun lalu, Bang. Ini, Loh iya kan, kita bikin 30 tahun lalu. Pak Purba, kalau Pak Purba ada dua university kan, sekarang ada profesi bukan karena tadi yang itu kan, data analis. Yang satu bilang Ini. nah, itu. Nah itulah si pekerjaan-pekerjaan si milenial sama Gen Z. Kerjaannya Pak Mapin ya di tengah ini juga banyak Iya. ya. Mapin itu di sini Pak. Oh banyak, karena banyak proyek. Karena untuk dia ini di bawah. Jadi orang di bawah itu nggak tahu ini satelit resolusi sekarang penting dia. Hutan saya sekarang dalam 2 tahun ini kayak apa? Berkurang berapa gitu Pak? Terus belakangan itu tambang saya dapat izin tahun ini dapat izin tambang 50.000 hektar gitu ya. 2 tahun lagi berapa? Gitu. Lalu itu informasinya pemerintah daerah, Ya, iya, sama kementerian terkait. Iya. Dan swasta. Iya, swasta. Swasta juga Bapak kan. Saya punya 100.000 hektar kebun sawit di mana gitu. Oh, gitu. Itu Pak Aryono. Ini beda. Ini yang saya lakukan Pak. Yang kita lakukan Pak. Dari bawah Pak. Lalu kita ke atas. Karena waktu itu nggak convince itu berkelahi aja itu masalah ground station itu. Memahami market di mana tuh. Iya Pak, di sini kita kerja. Ini BPPT makanya dulu tuh Pak di atas kan Bapak dulu 8 tuh udah punya tipe kaya Bapak tahu ya. Iya. Terus pindah ke Parepare itu tuh putusan tapi bawahnya digarap dulu. Kalau enggak nggak bisa deh. Ya, jadi contoh beberapa usaha rintisan yang ada di dunia gitu ya, berbasis drone, basis pesawat, berbasis satelit itu contoh-contoh bagaimana mereka membuat aplikasi-aplikasi berbasis data-data penginderaan jauh tadi. Apakah yang diperoleh dari drone, dari pesawat, dari satelit. Kenapa kita butuhkan data remote sensing itu pernah dibahas di webinarnya Mapin juga. Itu karena apa? Satu, cost setting, kemudian akurat, kemudian analisisnya jauh lebih dalam. Jadi misal dari contoh analisis sederhana dari spektral aja kita bisa melihat daerah-daerah yang kumuh, daerah-daerah yang elit gitu misalnya, dari situ bisa kan kita dapat informasi oh pajaknya harus sekian. Jadi kalau refleksi atapnya itu genteng misalnya, oh kawasan elit. Tapi kalau refleksi atapnya itu terpal, oh ini kawasan kumuh gitu misalnya. Itu bisa dibedakan. Jadi fungsi representasi kan cuma 2. Bagaimana kita mengenali dan membedakan. Jadi kita bisa bedakan berdasarkan spektral data-data satelit itu. Jadi turunannya itu sebenarnya kreativitas harus kita pacu gitu ya. Ya untuk aplikasi pajak misalnya atau kebijakan pembangunan dan lain-lain itu bisa diturunkan dari situ. Jadi sebetulnya kayak kemarin ada demo Palestina, kita bisa hitung bisa. Berbagi drone, terus face recognition, face recognition kuat berapa orang? Sampai 2 juta. Ikutan soalnya. Nah, contoh yang sayangnya ini adanya di Itali, Indonesia belum ya. Jadi Italia itu tiap tahun itu mengeluarkan katalog seperti ini, media cetak seperti ini. Jadi dia berusaha mengidentifikasi, membuat katalog bisnis-bisnis mana saja terkait dengan industri penginderaan jauh. Dan dari situ sudah dia kategorikan untuk aplikasi domain, kemudian cluster aerospace-nya, kemudian UMKM-nya, kemudian kompani perusahaan besar, kemudian startup. Nah, contoh startup misalnya seperti ini nama-nama perusahaan-perusahaannya, dia macam-macam startup-startupnya. Jadi mulai dari membuat CubeSat-nya atau sampai ke aplikasinya itu di listing sama mereka. Dan ini dikeluarkan tiap tahun oleh Kementerian Perdagangan. Jadi bedanya kita sama ini kan kita belum ya share seperti ini. Sebenarnya kita bisa tiru ya. Jadi kalau 3 minggu sebelumnya dari Kemenparekraf ya digital itu banyak pada itu sebenarnya menarik karena ada digitalnya juga bisa dilingkan ke sana sebenarnya. Jadi digital berbasis penginderaan jauh karena penginderaan jauh saat ini kan harus digital semua. Iya, nggak ada print lagi cetak apa segala macam. Jadi ya sebenarnya bisa terkait ke arah sana. Jadi kalau bisa dibuat seperti ini. Kalau bisa, ya Pak Ino tuh pernah ada yang kayak gini. Yes, Space Directorate yang punya setting.
Oh iya. Yang mulai dulu almarhum Aryo Kambono. Nah, salah satunya yang bikin Mbak Adisa Sitiwadi. Ada di Sitiwadi. Itu tahun 96 ya, 96. Dari dulu kami yang menggarapnya pasar kok, kita nggak. Jadi saya kalau sekarang gue bingung bikin itu, gue bingung sebenarnya gitu. Harus dibikin aja bisa kok. Udah garap pasarnya di mana gitu. Barulah teknologi ini bermanfaat. Nah ini salah satu contoh potensi usaha rintisan gitu ya. Jadi misalnya kalau kita ingin memanfaatkan data yang tersedia secara gratis, tinggal ada bandwidth. Jadi saat ini modal kebutuhan dasar kita itu selain sandang pangan papan, internet sebenarnya. Jadi kalau ada internet kita bisa dengan mudah mendapatkan ini informasi-informasi. Jadi contoh kebakaran hutan gitu ya, yang terjadi beberapa minggu yang lalu di daerah Sumatera. Dengan satelit Sentinel-2, ini datanya free, bisa ketahuan time series-nya, tanggal-tanggal. Ini kan tiap 5 hari sekali lewat yang satelit Sentinel-2. Sentinel-2 itu gratis. Nah, itu kita bisa melihat asapnya, bahkan apinya pun dengan mudah kita bisa visualisasi gitu ya, dengan ada skrip dibuat oleh Pierre Marcus waktu itu dibuka open. Nah, sebenarnya kalau teman-teman Gen Z atau yang ini bisa memodifikasi ini, menderive segala macam, membuat secara otomatis burn scar areanya berapa hektar dan segala macam. Itu kalau kita lihat di sini luasnya berapa hektar, berapa kilometer persegi, burn scar area dalam tempo berapa hari gitu. Itu bisa untuk dievaluasikan. Jadi ini sebenarnya menarik gitu ya. Jadi kalau ada algoritma yang otomatis untuk aplikasi-aplikasi lain dan segala macam. Iya, ini ada nggak anggota Martin? Belum sih. Ini ada anggota mudah-mudahan kayaknya. Ada pun tuh mereka usah ngomong tapi ada ngerjain juga. Pertanyaannya kan, mengapa? Terus bagaimana memindahkan? Betul. Jadi apa ada informasi itu? Betul. Kedepannya ke arah sana. Jadi kita akan menggabungkan dengan AI sebenarnya kan dengan perilaku, karena dari berbagai teori khusus untuk kebakaran hutan, misalnya ini kan semua antropogenik ya. Jadi antropogenik pasti ada perilaku orang dan segala macam. Nah itu AI nanti, itu ahlinya Pak On itu, teori-teori perilaku, apa carrot, stick and carrot, kemudian teori prison dan apa segala macam, chicken dan frog itu semua Pak On yang mengajar masalah perilaku pembakar hutan. Ya, lanjut. Nah, mungkin itu yang terkait dengan yang apa namanya kemandirian. Tapi kalau dari segi organisasi Mapin sendiri sih kita, makanya kami pikir kalau untuk aplikasi kita sebenarnya bisa otonom gitu ya, karena kita komisariat itu tersebar, ada berbasis perguruan tinggi di mana-mana. Jadi kalau ada pekerjaan pemetaan misalnya, kalau kita sentralistik terpusat berbasis di sini misalnya, kenapa sih nggak kita gotong royong dibagi-bagi per region aja gitu? Kita invest kepada SDM di kampus, anak muda atau dosen-dosen atau usaha rintisan yang tersebar ini, untuk memetakan wilayahnya masing-masing gitu, memanfaatkan wilayahnya masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi siapa? Ya, Medan ada tuh. Komisariat Medan. ada komisariat Medan ada. Saya baru dapat SMS nih. Wah hebat nih, pemesan tingkat tinggi. Dari apa nih? Stimika Utama Binjai nih. Sama saya Mutiara dan Universitas di Medan. Apresiasi Pak Indro. Makasih Jadi Pak. sebenarnya kalau kita gotong royong gitu dengan semangat desentralisasi, kita training for trainer teman-teman yang di daerah itu dibagi-bagi aja pekerjaannya. Selesai kok pemetaan kebutuhan kita itu tertaruhan, asal kita investasi ke orang-orangnya di sana, ke basis kampus itu. Nah ini tadi sekedar apa namanya waktu itu 75 PIM 5 Desember tahun 90. Ada Pak Indro, Pak Indradi, Pak Sudini, Pak Subianto, Sehat-sehat lah Prof. Ya, Sehat-sehat. Iya, ini dari sini yang 1 dan nomor 7 udah nggak ada. Ya, yang 1. Ya, 1 udah nggak ada. Saya nggak tahu benar. Kemarin cuma ketemu Pak Subianto, Pak Ranggadoya, Pak Mahdi, kenal. Pak Mahdi itu ketua 8 itu. Sesudah Pak. Sesudah saya. Pak Haryono ya, Pak Haryono. Nah, sebagai penutup, kita sampai saat ini belum punya situs interajen operasional, baru yang eksperimental. Operasional maksudnya kita dengan mudah mendapatkan datanya, Pak. Oleh 18123 sampai saat ini mungkin datanya masih belum ada di pasar gitu. Susah kita memperoleh caranya karena masih eksperimental waktu itu. Kemudian Apin berpendapat bahwa Bank Indonesia sudah menguasai dan saatnya percaya diri gitu ya. Ada percaya diri dan ada kepercayaan, trust. Kalau kita dikasih kepercayaan, bisa sih untuk mengoperasikan
penginderaan jauh menyelenggarakan penginderaan jauh. Nah ini yang ketiga, kegiatan pemetaan rupa bumi skala besar yang sedang dipersiapkan oleh BIG misalnya, itu sebaiknya dilakukan oleh kita sendiri gitu ya. Misalnya dengan memanfaatkan airborne CPSAR tadi itu, perumpama itu diberikan kepercayaan ke teman-teman untuk mereplikasi CPSAR, kan industri-industri kita akan berkembang juga, industri elektronikanya berkembang dan ya, pesawat dan segala macam, apalagi dibagi-bagi per region tadi, paling nggak per pulau gitu, ditaruh ada setiap pulau ada sensornya, ada pesawatnya, bisa lah itu dikerjakan kalau mau gitu ya. Jadi political will memang harusnya ada gitu ya untuk melaksanakan ini kemudian ini. Kemudian teknologi cube small satellite constellation merupakan tren, ini tren yang harus didorong di perguruan tinggi. Jadi lab skala lab di perguruan tinggi sebenarnya harus bisa buat cube tadi seperti Planet Lab itu yang bisa buat seperti ini. Karena di luar negeri pun kayak Surrey itu kan di kampus. Kemudian SI yang membuat radar itu kan spin off dari kampus juga. Jadi mau tidak mau kita harus Berapa sih satu harganya gitu-gitu tuh? yang kecil-kecil nggak nyampe miliar, nggak nyampe 2 miliar apa ini ya, semua satelit itu ya. Enggak, itu yang siapa sih ITB buat itu? 5 juta dolar. Berapa? 5 juta dolar. 5 juta berarti 7,5 miliar. 7,5. Enggak, 70 miliar kan 15 ribu. Enggak. 2 miliar. Oh, ITB itu 8 barangnya 8. Kemudian di aplikasinya proses kreativitas aplikasi yang harus membutuhkan kondusif untuk usaha rintisan atau startup gitu ya. Kemudian dapat pesan juga tadi semalam komunikasi dengan Profesor Josafat, selain penginderaan jauhnya teknologi untuk membawa satelitnya ke angkasa juga harus dipicu gitu. Jadi suatu saat ya memang kita secara geografi kan untung banget ada di ekuator gitu ya. Jadi untuk meluncurkan satelit paling cepat kan efektif dari ekuator ini. Jadi harusnya kita punya roket sendiri, punya stasiun peluncuran sendiri. Jadi mungkin itu sih harapan kami dari MAPIM, Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh Indonesia, untuk mandiri. Kemudian pesan sponsor, kita waktu di Taipei bidding host untuk menyelenggarakan acara, kita menyisihkan Chiang Mai, Thailand. Jadi tahun 2025 insya Allah ACRS kita bawa di Makassar. Oke. Jadi mohon bantuan sponsor tadi. Kami katanya mau jadi sponsor. Presiden baru nih. Iya betul. Jadi kalau umpama ini kami mohon bantuan sponsorship dari Kadin misalnya, GTS atau segala macam. Ini deh kalau gini-gini saya dukung lah. Saya nanti Menteri Pariwisata yang baru kita datengin, Pak bisa ya semua hotelnya diskonnya 50%. Cukup surat aja itu. Iya. Kedua Pak untuk hadirnya Menteri Pariwisata ya. Dua aja dia pasti iya deh. Dia tinggal pakai budget. Nah, tapi yang lain-lain apa aja. nanti semua sektor berkaitan dengan lisensi. Iya. Garuda penerbangannya dari Jakarta ke sana diskon pasti bisa. Iya. Jadi siap. Terima kasih. Iya. Jadi Prof. Nanti yang jadi diserahkan ke mana dulu. Terima kasih Pak Dr. Agustan. Jadi saya bisa simpulkan ini dari perjalanan waktu zamannya Presiden Soekarno buat apa sampai tadi MAPIM yang sudah 33 tahun disimpulkan bahwa kita tuh mampu mengoperasikan, menjadikan masalah-masalah yang ditemukan di Indonesia yang wilayahnya begitu besar kita bisa handle. Jadi proses itu mengatakan demikian. Itu satu. Jadi memang yang sebetulnya yang dibutuhkan adalah keinginan secara politis dari bangsa ini bahwa dia sadar wilayah kita begitu besar yang harus di-cover dengan satelit yang kemudian dari berbagai platform tadi, dari proses-proses yang 33 makin sendiri itu menunjukkan bahwa kita dari proses nanti dari membuat yang dulu ke dirinya itu udah nyambung. Udah mampu itu sebelum. Yang kedua, sebetulnya dari pengalaman-pengalaman seperti ini, kalau kita bisa melihat pengalaman untuk satelit yang lain, ini Pak Rubla ya, kita dulu sebulan yang lalu kita bicara dengan satelit komunikasi Satria. Kita ingat kan ada peluncuran satelit Satria, Pak Rubla? Itu yang melakukan itu adalah swasta. Itu namanya Insinyur Adiwoso. Adi Adiwoso. Itu bukan apa-apa, luar biasanya begini.
Pertama, ini memang ada unsur kegilaan ya, kegilaan yang satu passionnya itu dan dia komit. Dari dulu Indonesia GDP-nya masih tahun 70-an awal ya, yang masih palapa yang tahun 76. tahun 76 secara ekonomi tidak memungkinkan. Sekarang pada pelucusan Satria 3 bulan yang lalu itu perbankan di Indonesia itu udah bisa, ini bisnis modelnya itu udah memungkinkan. Nah jadi kembali lagi untuk satelit seperti ini yang tadi Pak Dr. Agustan sebutkan 4.0, ini mesti bisnis modelnya beda lagi. Jangan berharap banyak dari pemerintah sebetulnya kalau menurut saya ya, karena pengalaman Adiwoso itu betul-betul dia meluncurkan satelit komunikasi Satria dan itu bisa untung kira-kira begitu. Jadi CTIS ini sebetulnya kita merekomendasikan juga Dr. Agustan dengan pemetaan seperti ini. Sekarang saatnya kita, terutama yang tadi untuk 4.0, ada bisnis-bisnis model yang tidak kita temukan sebelum-sebelumnya. Nah ini yang sebetulnya harus kita terus, yang pada akhirnya si ekosistem terutama perbankan itu sangat-sangat tertarik di sini. Pengalaman Pak Dewa demikian. Barangkali itu sementara yang saya bisa simpulkan. Silakan kalau ada penambahan sesi pertama saya buka. Oke, silakan. Saya tadi sebenarnya bingung tanya yang punya Pak Gustan di slide buat terakhir Pak Gustan. Yang soal ACRS tadi. Ini Pak Gustan ini cerita bahwa nanti tahun 2025 kita jadi tuan rumah. Ini acaranya. Mohon bantuan. Nah, pada saat yang sama sebenarnya MAPIN juga menjadi tuan rumah acara AGERS 2023 di Surabaya bulan depan. Dan kemungkinan akan mendatangkan belum jadi presiden, jadi para capres. Harapannya itu artinya PIN ini juga itu didukung juga. Ini di acaranya dan penyelenggara juga MAPIN di antaranya. Acaranya bulan Desember 2023 di ITS tanggal 19-20. Harapannya keynote speaker-nya selain para capres juga Pak Indro. Udah dibilangin kalau nggak salah Bu Marina waktu itu minggu lalu ya. Iya, kalau nggak salah. Boleh ya. Teknologinya biar mereka tahu ya. Iya, ngomongnya teknologi. Jadi rektor ITS juga nanya, ini ngomongnya bukan ngomongin politik. Ya enggak lah Pak, masa kita ngomong. Kan ini IEEE dan harus bahasa Inggris Pak. Bukan bahasa Indonesia, emang aturannya begitu. Oke. Tadi capres kita bahasa Inggris Pak. Iya, ini kan Jawa Timur Pak, menarik memang. Yang menarik sekarang. Terus, Oke, nanti biarin apa pendiri MAPIN yang akan memikirkan pada lebih jauh. Siap. Yang lain, ini Pak Purba, Kadin ini. Senator. Saya bukan nama Kadin Pak, dia berketepatan teruskan. Perorangan karena saya kenal Pak Indro. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau melihat di sini ada sesuatu yang sangat penting, dari termasuk masalah welfare lah. Welfare dari segi pertahanan, welfare dari segi kesejahteraan, food, dan macam-macam. Dan terkait dengan pemerintahan juga, pendapatan negara, dan lain-lain. Terus saya ingin tanya Pak Agus, kira-kira apa yang perlu dibuat di sini yang bisa menjadi kesimpulan untuk menyampaikan kepada pemerintah? Karena sekarang sudah ada pola pembiayaan non-APBN, namanya public private partnership. Nah ini mungkin bisa diukur kalau Bapak ingat mungkin Satria dulu ya. Iya. Itu kan dananya memang ada, tapi dengan kreatif thinking ya, dan berkepatan kita kenal dengan PT Jamin Infrastruktur Indonesia, sarana multi infrastruktur. Jadi yang player di bidang KPBU ini nanti kita kasih saran kepada swasta siapa yang ingin berminat. Apa yang penting dan ini tergantung visible atau tidak. Nah tentu kan kalau kurang visible jangka pendek bisa visible jangka panjang, dan polanya kan bisa kalau sesuatu yang baru, pola pembayaran bisa namanya availability payment dan user payment. Availability dan anggaran ini mungkin teknisnya nanti lah, tapi kira-kira apa yang bisa kesimpulan? Karena seperti disebut tadi, kalau kita tidak bisa, pelurnya bisa mukan sendiri kan. Kalau itu baru security negara. Tapi dari segi masa mendatang kan 3 hal yang penting Pak ya. Security food, security water, sama security energi. Ini kan tidak terlepas daripada masalah ini. Terima kasih Pak.
Terima kasih Pak. Jadi yang harus disampaikan, kami sih dari MAPI ya sangat berharap gitu ya, agar kita sebagai bangsa Indonesia itu punya satelit yang operasional secara mandiri gitu ya. Karena biar bagaimanapun saat ini misal untuk contoh pemantauan beras tadi, prediksi pangan, yang saat ini memakai kerangka sampling area berbasis terrestrial observation. Nah, teman-teman saat ini sedang mengembangkan yang namanya SISCROP, Sistem Informasi Standing Crop, gitu ya, untuk memantau fase tumbuh padi. Ini sama sebenarnya untuk padi tadi untuk sebagai complementary method gitu. Cuma kita belum yakinnya kenapa? Ya karena source data itu adalah satelit milik orang lain. Kalau suatu saat kita menjadikan dia operasional, tapi tiba-tiba satelitnya dimatikan misalnya, atau di jam atau apa segala macam, di awannya diadakan dan segala macam, karena sekarang ada algoritma baru juga Pak, bisa dengan pesanan. Misal kita data foto di atas Cirebon, tapi ada lawan politik, itu kasih awan, bisa dibuat algoritma ditutupin awan dari hasilnya, itu bisa ternyata saat ini di dunia pemerintahan jauh. Nah, ini yang kayak seperti ini yang harus kita antisipasi kalau kita nggak berdaulat gitu ya. Jadi kalau Pak kita punya harapannya sih ya, punya satelit pengetahuan jauh yang memproses secara mandiri, punya kita sendiri, dibangun di kita, dari diluncurkan dengan ya keringat kita sendiri lah. Dan itu merupakan satu kedaulatan yang sangat ini gitu ya, untuk membuat kita bangga sebagai bangsa. Nah ini disrupsinya memang dibandingkan dengan nilai ekonomi, kalau kita evaluasi secara ekonomi memang belum BEP, karena harganya murah gitu saat ini untuk satelit, tapi aplikasinya mungkin jauh lebih mahal umpamanya dibanding kita beli secara ini datanya. Jadi saat ini kan data satelit itu murah dibanding kalau kita mengoperasikan gitu. Tapi banyak sebenarnya kita dapatkan manfaatnya kalau kita ke sana. Industri kita akan maju, perguruan tinggi kita akan maju, industri supply chain untuk pembuatan satelitnya, elektronikanya akan maju dan segala macam. Lapangan kerja akan tersedia gitu dan segala macam. Jadi dari banding kalau kita hanya membeli dari provider asing tadi. Jadi mungkin itu sih yang bisa kami akan disampaikan sebagai apa gitu bisa. Saya pikir mungkin itu kebutuhan dasar yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Jadi kalau yang namanya tanggung jawab pemerintah sebenarnya itu kan buktinya yang penting welfare dan bangsa dan negara. Tapi kan nanti kita bisa tidak titik loh. Ya. Sebenarnya masalah sebenarnya ini masalah kemandirian dan valuasi pernah kita bahas. Pak Wani mungkin bisa menjelaskan seperti apa untung ruginya kemandiriannya dari segi hankam dan segala macam. Oh iya, jadi kalau dulu kita pernah diskusi bahwa kesulitannya ini kan budget terbesar adanya di militer, dan itu kita nggak bisa masuk karena memang bukan di polisinya. Tapi teknologi kuncinya itu sebenarnya sama, yang dimiliki di sana sama yang itu harusnya sama. Dan ternyata di sini risetnya itu memang harus tadi startup style, jadi disruptif. Modelnya kita nggak bisa mulai dari sini, kita harus kerjasama dari luar. Dan ternyata untuk menunjukkan teman-teman 8 itu punya kemampuan. Mereka udah punya kemampuan. Kalau dulu belajarnya sehari, terakhir mereka belajar ke Berlin, kalau saya nggak salah. Ke UB. UB ya. Jadi waktu tidak pilih sore ya mereka belajar CubeSat itu udah terlatih. Tapi orang udah belajar kalau belum pernah ada proyeknya juga nggak jago juga. Jadi syaratnya harus ada proyeknya. Nah, ada model ide startup itu sebenarnya idenya sederhana Pak. Yang penting pernah punya proyek. Nanti dia bisa pitching, dapetin proyek selanjutnya. Kurang lebih itu idenya. Nah menariknya, jadi kita waktu itu bikin kayak studi simulasi skenario tahun 2018. Tugas dari riset juga. Pak Ido juga ikutan kalau saya nggak salah. Yang intinya kita bisa memprediksi bahwa ternyata kalau kita nggak ngapa-ngapain, ya begini-begini aja. Tapi kalau kita kerjasama dengan yang lain, pada saat itu SpaceX itu bermulai. Kita dulu lihat punyanya Jepang, saya lupa namanya Jepang. Oh, Axel Space. Jadi kita dulu sudah ingin meniru Axel Space, dan Axel Space kurang lebih bisa melakukan kerjasama. Kalau kita buat sama dia bareng-bareng, itu kita ikut apa namanya kayak punya sejenis saham. Jadi sharingnya itu kan kalau namanya chip in, dia namanya round 1, round 2, round 3, makin lama makin kecil. Tetapi buat kita yang paling penting
kita punya kemampuan itu pada saat itu 8 dan kawan-kawan itu bisa punya kemampuan terus menerus. Jadi kesimpulan kita, kalau kita bisa dapetin itu Pusteksatnya 8 akan punya kerja yang cukup banyak. Cara mulainya dengan mulai dari CubeSat tadi, dulu namanya ya microsatellite, nanosatellite kayak gitu. Untuk menunjukkan rupanya ide itu karena kita publish Pak di Scopus, itu ide itu diambil sama namanya apa? Kantor staf presidenan di Jepang. Oh, namanya apa? Kabinet Office. Kabinet Office. Kabinet Office. Jadi Kabinet Office-nya ngirim orang ke sini. Oh, terus kita ngadain sehari conference yang ngomong menteri luar negeri. Saya juga bingung karena paper itu saya jadi moderator di dua acara, satu orang Jepang, satu saya yang orang. Dan kemudian kita harus ngomong, karena saya di BPD Pak, tapi di sebelah kanan saya sekarang jadi kepala OR sama para pustek. Baik, Pak Ustaz ingat nggak? Waktu itu. Saya juga bingung. Padahal simply karena saya menulis, tapi kan sebenarnya knowledge-nya nggak di saya, knowledge-nya ada di Pak Ustaz dan teman-teman. Tapi itu kurang lebih negosiasi untuk masuk industri selanjutnya. Jadi udah ngomong industrialisasi. Nah, kesulitannya memang saya bukan decision maker, tapi teman-teman saya yang sekarang sebenarnya decision maker juga pada saat itu sebenarnya bukan decision maker, tapi dulu udah itu tahun 2018 ya, 2018 2019. Tapi sekarang semuanya jadi ORPR ya, jadi udah paham apa yang terjadi. Nah, masalahnya menurut saya juga kita nggak ada mekanisme untuk membuat itu harus spin off model. Di antaranya idenya KPBU sekarang lah. Dan kalau itu dilakukan, ramalannya kita akan mampu mandiri sebenarnya tahun 2025. Waktu itu simulasinya seperti itu. Belum berapa? Kita buat tahun 2018. Jadi betul kan, Mike? 2025 kalau salah saya. Gitu. Jadi kita udah bikin publikasi modelnya dulu pakai ini Foresight Technology lah, Foresight Technique. DLP salah satunya lah. Tapi pokoknya intinya kita mengira-ngira akan kemana. Dan kita juga udah meramalkan. Nah ini menariknya juga. Kita udah meramalkan terjadinya BRIN. Oh. Betul kan ya? Di tulisannya BRIN kan? Namanya. Kalau saya nggak salah di tulisannya itu kita tulis namanya BRIN. Bahwa akan ada jadi seperti ini dan akan menentukan. Dan Indonesia pada saat itu kemungkinan besar kalau dilakukan akan menjadi produsen satelit kecil untuk negara-negara Afrika. Yang menurut saya kalau itu terjadi, paling nggak kita udah bisa masuk ngomongin pasar dunia, walaupun pemain kecil. Kalau sekarang kesulitannya, ya itu tadi kita sebenarnya tahun yang tadi 5 juta dolar kita buat dan sekarang susah kalau misalnya duitnya ada. Padahal kalau itu bisnis akan ada orang yang naruh KPB itu tadi. Itu harusnya sebenarnya dilakukan. Ini, jadi kalau saya mau komentari, kenapa saya bilang tadi kan menginspirasi dilakukan pembentukan satu yang dilakukan karena bisnis modelnya itu sangat berbeda. Nah yang membedakannya sebetulnya apa? Kehabisan, lapar dan sebagainya. Menurut saya sih ini masalah mentality. Coba kalian dilepas jadi Adiwoso, Pak Indra nggak di ristek terus atau nggak di BPPT, mungkin dia bikin satelit sendiri. Artinya ASN-nya itu udah covering, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi mesti ada kegilaan-kegilaan. Jadi yang menurut saya yang bisa menginspirasi sebetulnya model Adiwoso ini karena ini ada lagi. Jadi ini itu bisnis model nih. Apakah dengan yang kita dengan metode Delphi apapun dan sebagainya. Tapi mereka ini, saya baca papernya, itu udah bikin ada beberapa skenario. Pakai metafor Gatot Kaca ya. Gatot Kaca terbang. Itu kalau politikalnya bagus, ekonominya bagus, dia akan terbang. Kemudian Gatot Kaca bendut, ya. Nggak bisa gerak apa-apa, ekonominya nggak bergerak, politiknya juga nggak bergerak. Satu negara dia, kecil-kecilan. Jadi sebetulnya menurut saya dengan Adiwoso yang ada Adiwoso seperti itu politikalnya tidak ada pun dia bikin. Iya. Jadi ekonominya itu di-drive oleh private betul gitu. Negara rasanya agak susah kalian. Nggak usaha punya kapasitas kalian ya. Tapi Adiwoso itu menjadikan kenapa dia buat itunya ya science menjadi dollars. Nah ini situ. Silakan ada lagi. Satu lagi Pak, ada banyak yang ngirim dari Medan nih. Di Sumur itu siapa ya perwakilan sana dan apakah perguruan tinggi swasta negeri bisa diajak bersama-sama
Karena sebagian Pak Indro menyebut tadi, ini kan sesuatu yang menarik khususnya di dalam hal pembentukan PBB di Sumatera Utara 34 ya kabupaten kota. Kan masing-masing perlu nih. Bagaimana teknisnya gitu Pak? Asal organisasi. Terima kasih. Silakan. Dr. Agustan. Terima kasih Pak. Jadi di Sumut ada Komwil waktu itu Pak Sihat ya yang dengan lupa di Sumatera Utara. Jadi dulu basisnya ada alumni ITB juga Pak yang di Bapeda Medan, nggak salah. Kota Medan. Kota Medan. Siapa? Itu ada di Geodesi itu. Iya, Geodesi lupa Samsul itu lupa. Oke. Jadi ada Pak yang tugas di sana itu yang biasa menggawangi mapping di Komisariat Wilayah Sulawesi Sumatera Utara. Artinya di kota aja, nanti saya kontak, kita sama-sama kembangkan. Saya siap lah. Dan zaman sekarang Pak kan nggak susah. Di Bapak ada sana ada di Jakarta, dia pakai Zoom meeting. Iya, pakai Zoom meeting. Ketemu kan. Kita dukung. Terus diambil langkah-langkahnya ya. Iya, harus konkret kan Pak. Iya. Saya bukan sehebat ini intinya. Bahkan saya pikir itu ada problem KPU. Satelit juga dibiayai loh Pak. Dan mungkin bisa kita ajak Pak Adi Woso, kita undang PIGSN bagaimana mereka membuat. Kenapa tidak Pak? 5 juta itu udah jadi satu terbangnya ya. Satu ya. Nah ini satu ini Pak Aryo atau Pak Aryo. Ada kita bikin 8182. Kita nggak promote. Ya, hasilnya apa gitu. Kenapa nggak gitu murah? Nanti apa ya? Jadi pabrik Jadi pabrik itu nggak tahu. Kita pakai duit APBN. Pada waktu mungkin tidak terlihat bahwa dapat melakukan itu. Jadi marketingnya supaya marketingnya kurang. Gitu. Lebih banyak pada mengembangkan kemampuan. Jadi sudah tidak ada yang bikin. Kalau gitu, terus kan bisa nggak sekarang khusus ya? Nah, betul itu. Jadi, tapi itu memang menjadi tantangan kira itu dari Pak Adi Woso, terus mapping yang saya kira itu potensinya begitu besar ya, dari Kadin. Nah, bagaimana ini bisa apa menjadi penggerak itu? Ya, kalau saya Pak dari Pak Husan, coba deh, kamu pernah bikin nggak? Itu 8A1, 8A2, 8A3 ini sampai mana? Masyarakat itu tahu. Itu dulu. Mana sih? Kalau belum, ya kita undang pakai 8A1 untuk paparan di sini. Ya, siap. Kalau habis itu satu. Kedua, lagi nih konkret. Kan harus ada pengambil kebijakan untuk ini. Jadi misalnya Anda perlu ini bicara ini ketemu sama eksekutif apa saja, Pak, Kementerian Pertanian Pak, Kementerian Kehutanan Pak, Kementerian SDM Pak, KSP-nya Pak Muldoko Pak, gitu ya. Sebut, kalau ada siap, kita atur. undang. Janganlah kita biar mereka datang. Mereka datang. Anda datang Pak, ini kan loh ini belum. Saya bisa mengantisipasi seperti itu. Begitu kalau begitu sih nanti langsung aja ke Wakan, kita atur lagi. Kan saya kan udah punya semua ini, tapi kan Anda nggak tampil. Kalau nggak tampil, gimana kita tampil kayak gini ini nggak ada yang marah kan, ya Pak? Ya, nggak ada yang marah tampil gitu. Musuh, partai apa nggak ada? Gimana? Kalau saya sih dua nih lah, kelihatan. Kan Pak Bromo undang gitu, udah undang kita WA dulu. Ini Pak ya. Yang paparan adalah penerapan satelit 8A1, A2, A3. Pak, pengalaman dan kendalanya jeger gitu. Ya. Peluang dan tantangan. Peluang dan tantangan udah. Pak, baru dia tunjukkan nanti itu. Tadi saya kampung tahu Pak. Sama. Itu sama tuh ada ya Pak. Bapak kan beli airport ridernya Slammer itu ya, yang pakai Boeing 737 itu loh. Nggak tahu itu mungkin belum. Pokoknya Republik Indonesia pernah lakukan yang satu skor itu radar itu Pak. Kenapa Boeing? Karena yang kecil-kecil nggak kuat energinya gitu. Ini banyak waktu dari PPP dan kita Australia itu menggunakan selam untuk sounding. Oh iya itu juga itu dari Australia. Bapak tahu sih. Yang kerjakan Pak Iqbal itu. Pak Iqbal. Coba deh kalau saya usul nih Pak Ustaz boleh nggak? Nih follow up-nya ya. Itu seperti apa sih tadi challenge dari peluang dan challenge
satelit yang sudah meluncur. Yes. Itu aja dari sini kayak apa sih? Nanti kita bantu angkat. Habis itu betul-betul dibuat dalam sini. Ya, Itu ya. dia. Ada yang mulai dari sana, lalu ada turunannya. Iya. Tapi kan gini Pak, Tapi kembali. juga persiapannya sebelumnya itu sudah ada semangatnya. Iya. Ini kan harus pemerintah nggak tahu Pak. Karena kayak gini juga nggak. Presiden juga nggak tahu. Presiden perlu undang pelawak. Influencer juga undang ya. Karena penting kan. Artis diundang, kayak kereta api segala macam itu ya. Yang ini dia nggak nangkep gitu. Nggak sampai sana. Orang top. Kita kepintaran. Apa? Pak Purba tahu itu apa namanya LRT yang dari mana itu Dari Cikarang Cikarang. Cibubur itu yang bikin ada. Tapi waktu resmi presiden segala macam yang diundang artis ya. Ini malah yang bikin dari undangan pasien juga ada mereka itu. Ya, yang itu kayak negara bangsa ya. Itu ya. Oke. Ada nggak top lagi? Kita nggak top juga. Oke, ini 12 kurang seperempat. Jadi kan Iya. masuk ke jam berapa? Jam 12. 12 ya. Oke, ada lagi yang mau share? Ada yang dari dalam kalian? Ada nggak? Ya, barangkali ini siapa teman-teman yang ikut Saya ketahuan. Online. Yang bisa tahu, bisa tahu. Di view Silakan yang online. Busasa tuh. Silakan. Ini kita kayak apa? Si yang punya tempo itu. Foto halus. Ini kayak gini. Tapi begitu pergi kayak gini. Foto halus. Ayo, yang online. Ada yang mau sharing? Udah jelas. Gimana? Udah jelas? Jelas Pak. Atau takut ya? Atau gimana? Busasa biasanya komen Busasa mau buat ini agrisat satelit khusus pertanian. Kalian. Ayo, coba. Dulu kita musuhnya itu one satelit one mission, jadi ada satelit khusus pertanian, khusus apa di segala macam. Itu jadi susah. Karena anggaran Kementerian Pertanian sendiri bisa untuk mengorbitkan satu satelit. Oh, bisa ya? Bisa. Cukup satu dirjennya katanya. Sebenarnya sekarang kamera-kamera yang kamera ya, resolusi kualitasnya pakai murah ya. Iya. Murah. Kamera-kamera gitu tuh. Tinggal dipasang aja. Makanya satelit planet tadi itu isinya cuma ada saya tele itu. Karena kemarin kan kita ini dari sisi supply side ya. Jadi Bapak Pak Purba dan kawan-kawannya kan dari sisi dan pribadi saya lah. Nah, bayangan saya ini kadang-kadang dari teman-teman Pak Purba itu Pak Paringan. Nah, mungkin ada satu ide gagasan untuk kan dimulai dengan ada gagasan ini ada opportunity bisnis. Tapi opportunity bisnis ini bisa saya jalankan kalau ada begini, ya, begini. Nah begini kadang-kadang dia nggak bisa mikir bahwa oh ini ternyata ada teknologi ini ya barangkali ya. Itu yang maksud saya itu katanya itu teman-teman Bapak yang datang ke sini, kita ketemu lah, tapi teman Bapak yang mengungkapkan bahwa saya punya masalah ini, saya punya solve ini gimana dari sisi teknologi, baru kita coba menjawab. Ketimbang kita begini nih, kalau dari kita nih, kita bilang saya punya ini, saya punya ini, saya punya teknologi ini terus sudah saya punya teknologi itu gitu loh Pak. Kalau kita lewat misalnya kementerian misalnya kita pertemuan dia selalu bilang bahwa saya punya begini-begini Pak, begini, tapi saya punya masalah, saya nggak ngerti caranya. Ini misalnya dulu Pak ya, misalnya sebagai contoh, sekian tahun yang lalu setiap tahun kita bikin apanya kode survei, kode itu origin destination survei, persisnya sih 5 tahun sekali lah, kayak Bapak perbaiki kita perbaiki itu supaya kita tahu bahwa pola lalu lintas itu seperti apa. Setelah itu nanti kita bikin rencana pembuat kampanye. Dulu kita lakukan udah survei dengan apa? Itu kayak statistik. Iya. Sama kayak pertanyaan. Semua begitu kan? Iya. Nah, kemudian sekarang udah mulai bilang dari sekitar tahun lalu, Pak pakai telepon aja. Iya. Enggak kan ya? Sekarang kita mau Telkomsel apa segala macam gitu. Sekalipun nggak murah gitu ya, tapi makin lama makin telepon. Sekarang banyak pekerjaan fisiknya itu sekarang mulai kita kurangi.
Tapi kan dulu itu kita tahunya dari mana? Setelah ngomong sama orang begituan, orang Belanda, itu melakukan itu. Kenapa tinggal apa begini kayak Indonesia? Berulah kita sama Asun DS gitu kan. Oh, bisa Pak saya. Dia bilang dengan mudah dia bisa. Gitu. Dan dia oh bisa ya. Itu kan dulu susah ya. Benar. Nah, ini ada orang yang pasti ada orangnya, orang swastanya yang bilang, gue udah mikir dari dulu. Tapi kalau bisa ini, gue lakukan dia. Modal awal dari mana ya itu kan KPP apa segala macam tidak. Tapi tahap pertama intinya dari orang di sini atau positif. Kita nggak bisa dengan opportunity-nya, Pak. Kecuali Pak Indro itu kan ada nggak banyak orang kayak Pak Indro punya atau Indro Adi Boso. Gitu kan bisa dengan bagus. Punya kawan. Punya kawan. Punya kawan tuh paling penting ya. Itu Pak. Jadi saya setuju nih yang Pak Fendi katakan tadi ya. Yang tadi Pak Indro katakan tadi, kita yang buat apa dan sebagainya, yang diangkut artis. Sekarang kita nggak bisa jual. Salah kita, Itu Pak tadi. Jadi masukan Pak Fendi ini dari mana saya bilang ini bisnis model. Itu pun baru disebut inovasi karena ada impact-nya ke ekonomi. Tapi yang saya melihat itu sebetulnya teman-teman kayak model Pak Fendi ini